Bima Prakoso, tanpa sepengetahuanku, memberikan hasil penelitianku kepada cinta pertamanya. Aku tidak membuat keributan. Aku diam-diam mengubah kode inti. Di acara peluncuran, sistem itu mogok total. Dia panik dan memohon bantuanku. Bukankah ini hasil karyanya? Saya tidak bisa. Bima Prakoso memberikan hasil penelitian yang telah kukerjakan selama 3 tahun kepada cinta pertamanya, Maya Sari. Saat gladi resik peluncuran, Maya Sari berdiri di depan sistemku dan berkata sambil tersenyum, "Proyek Bintang Kejora adalah karya terpenting saya sejak kembali ke Indonesia." Ketika semua orang bertepuk tangan, aku menunduk menatap brosur di tanganku. Namaku telah dihapus, aku tidak menangis, juga tidak membuat keributan. Aku hanya menyalakan rekaman suara di ponsel, lalu masuk ke backend kode inti. Lampu di ruangan itu sangat terang. Layar besar menampilkan antarmuka proyek Bintang Kejora. Garis-garis interaksi saraf berwarna biru muda menyebar seperti gelombang pasang. Setiap garis, setiap titik umpan balik, setiap optimisasi latensi adalah jejak dari begadangku selama 3 tahun terakhir. Aku ingat saat sistem mengalami crash terparah. Sistem itu terus-menerus mengalami self-lock di jalur umpan balik lapis ke-7. Aku tidak tidur selama 48 jam. Dan akhirnya terkapar di lantai laboratorium. Membaca log error itu lebih dari 100 kali. Saat itu, Bima menyelimutiku dengan jaketnya dan berkata, "Ayu, setelah proyek Bintang Kejora sukses, kita menikah." Aku percaya padanya. Itulah sebabnya aku tidak pernah mempermasalahkan statusku yang tidak resmi. Aku tidak peduli ketika di depan umum dia selalu berkata tim kami. Aku juga tidak peduli ketika Maya Sari kembali ke Indonesia, dan Bima sering membawanya ke laboratorium dengan alasan meminjam latar belakang internasionalnya untuk membantu mengemas proyek ini. Namun sekarang, orang yang seharusnya hanya mengemas itu berdiri di tengah panggung, di atas hasil karyaku. Aku menjadi salah satu penonton yang bahkan namanya tidak tercantum. Maya Sari mengenakan setelan putih, rambut panjangnya tergerai di bahu. Suaranya lembut namun penuh percaya diri. Inti dari proyek Bintang Kejora adalah mesin Astra yang kami kembangkan. Mesin ini memungkinkan sinyal saraf membentuk umpan balik yang stabil dengan perangkat eksternal. Di masa depan, ini dapat digunakan di berbagai bidang seperti rehabilitasi, bantuan mengemudi, dan operasi jarak jauh. Dia bilang kami. Padahal, algoritma inti itu pertama kali kutulis di secarik kertas bekas di laboratorium. Malam itu, Bima bahkan menertawakanku, mengatakan tulisanku seperti cakar ayam. Aku membuka halaman tim riset di brosur itu. Kepala peneliti, Maya Sari penanggung jawab proyek. Bima Prakoso dukungan arsitektur sistem. Laboratorium Bintang Kejora, tidak ada nama Ayu Lestari. Aku menatap halaman itu, ujung jariku perlahan menjadi dingin. Rian, yang duduk di sebelahku, juga melihatnya. Dia menoleh kaget padaku, matanya terbelalak, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak berani bersuara. Di atas panggung, Maya Sari membuka halaman berikutnya. Itu adalah diagram arsitektur stabil 3 lapis dari mesin Astra. Diagram yang kugambar. Di sudut kiri bawah, seharusnya ada watermark tanda tanganku, sebuah penanda versi internal yang biasa kutinggalkan. Sekarang, bagian itu telah dipotong. Bima berdiri di barisan depan, melipat tangan di dada. Tatapannya pada Maya Sari begitu fokus. Dulu aku mengira tatapan seperti itu hanya untuk penelitian. Sekarang aku sadar, itu juga bisa untuk cinta lama. Setelah gladi resik selesai, tepuk tangan bergemuruh. Pak Dekan Suryo adalah yang pertama berdiri. Bagus sekali. Penjelasan Maya sangat lugas. Wawasan dari luar negeri memang berbeda. Maya Sari sedikit menunduk, tersenyum dengan pas. Ini semua berkat pengalaman dan dukungan tim. Terutama Ayu, dia melakukan banyak sekali pekerjaan dasar di belakang layar. Akhirnya dia menyebut namaku. Tapi dia bilang, pekerjaan dasar di belakang layar. Beberapa orang di sekitarku menoleh padaku. Ada yang mengangguk, ada yang tersenyum, seolah melihat seorang asisten yang rajin. Aku menutup brosur itu. Kertasnya menimbulkan suara yang sangat pelan. Baru saat itulah Bima menoleh padaku. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya sebuah ketenangan yang seolah sudah disiapkan sebelumnya. Setelah acara bubar, dia menghampiriku dan berbisik, "Ayu, jangan pasang muka masam di sini." Aku menatapnya. "Namaku mana?" Kening Bima berkerut. "Ini hanya materi untuk peluncuran, bukan pendaftaran hasil akhir. Kepala peneliti juga hanya untuk materi. Maya butuh sebuah status untuk bisa berdiri di atas panggung." Dia berbicara dengan cepat,
Seolah-olah hal ini sudah sering dilatih. Dia baru kembali ke Indonesia, butuh sebuah proyek untuk memulai. Kamu berbeda, kamu kan orang dalam. Orang dalam. 3 kata itu membuatku hampir tertawa. Saat aku begadang menulis kode, aku orang dalam. Saat sistem crash dan butuh diselamatkan, aku orang dalam. Tapi saat tiba waktunya berdiri di bawah sorotan lampu, aku menjadi berbeda. Maya Sari menghampiri, memegang laser pointer. Ayu, jangan salah paham. Saya hanya bertanggung jawab untuk presentasi. Tentu saja, teknologi yang sesungguhnya tidak bisa lepas dari kalian. Dia berbicara dengan lembut, tetapi menekan kata kalian dengan sangat pelan, seperti pisau yang tumpul. Rian akhirnya tidak tahan lagi. Bu Maya, ini bukan masalah presentasi. Sejak versi pertama, mesin Astra ditulis oleh Ayu. Bagaimana bisa kepala penelitinya? Rian. Bima memotongnya. Ini bukan tempat untuk berdebat. Wajah Rian memerah. Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Bima menatapku, mungkin mengira aku akan mengalah seperti biasanya. Dulu, aku memang akan mengalah, karena kami akan segera menikah. Karena proyek Bintang Kejora adalah masa depan kami bersama. Karena dia selalu berkata, proyek ini baru dimulai, jangan terlalu perhitungan untuk saat ini. Tapi saat ini terus berlanjut, dan namaku perlahan-lahan terhapus. Aku bertanya dengan tenang, pencantuman nama ini, siapa yang memutuskan? Bima terdiam sejenak. Saya. Materi ini siapa yang memberikannya padaku? Saya. Apa kamu bertanya padaku sebelumnya? Wajahnya menjadi muram. Ayu Lestari. Apa kita harus sebegini perhitungan? Bukankah hasil penelitian ilmiah harus diperhitungkan dengan jelas? Dia menatapku, matanya akhirnya menunjukkan ketidaksabaran. Kamu harus membuat keributan di saat seperti ini? Peluncurannya 3 hari lagi. Investor, pihak universitas, media, semuanya sudah datang. Kamu tahu seberapa besar dampaknya kalau kita ganti orang sekarang? Jadi, kamu tahu dampaknya besar, tapi tetap mengubahnya? Bima terdiam oleh kata-kataku. Maya Sari menghela napas pelan. Ayu, saya tahu kamu tidak nyaman. Begini saja, setelah konferensi pers selesai, saya akan secara khusus berterima kasih padamu dalam wawancara. Bagaimana? Aku menatapnya. Berterima kasih padaku untuk apa? Dia terkejut. Berterima kasih atas dukunganmu terhadap proyek ini. Dukungan? Aku tersenyum. Kode inti hasil karyaku kau sebut dukungan? Suasana langsung membeku. Orang-orang di sekitar yang belum pergi jauh berhenti melangkah. Bima mencengkeram pergelangan tanganku dan menarikku ke sudut koridor. Sudah cukup. Cengkeramannya sangat kuat, pergelangan tanganku sakit, tapi aku tidak meronta. Aku hanya menatapnya. Bima, apa kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Matanya berkedip sejenak, lalu kembali dingin. Bukan itu maksudku, aku sedang membantumu. Maya punya jaringan internasional, kemampuan presentasi yang baik. Kalau dia yang tampil, proyek ini akan lebih mudah mendapatkan pendanaan berikutnya. Kamu hanya perlu fokus pada teknisnya, kehormatan di masa depan tidak akan kurang untukmu. Aku menunduk menatap tangannya. Lepaskan. Dia tidak melepaskannya. Ayu, jangan kekanak-kanakan. Kamu tahu apa yang paling aku benci? Orang yang tidak memikirkan gambaran besar di saat-saat genting. Dia pernah mengatakan itu sebelumnya. Saat ibuku dirawat di rumah sakit, dia memintaku menyelesaikan perbaikan versi terbaru dulu sebelum pergi. Dia bilang, di saat genting harus memikirkan gambaran besar. Sehari sebelum pesta pertunangan kami, dia tiba-tiba terbang untuk menjemput Maya Sari yang baru pulang ke Indonesia, membiarkanku sendirian menghadapi kedua keluarga. Dia bilang, Maya baru pulang, belum kenal siapa-siapa, harus memikirkan gambaran besar. Sekarang, dia memberikan hasil karyaku kepada Maya Sari, dan juga mengatakan aku tidak memikirkan gambaran besar. Perlahan aku menarik pergelangan tanganku. Kulitku sudah memerah. Baik. Bima tertegun. Maksudmu? Konferensi persnya tetap berjalan seperti biasa. Ekspresinya sedikit lega. Aku tahu kamu bisa mengerti. Maya Sari juga menghampiri, matanya menunjukkan kelegaan. Aku tidak lagi melihat mereka. Aku kembali ke ruangan, mengambil tas laptopku. Rian mengejarku. Ayu, kamu benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Aku membuka laptop. Sistem internal muncul. Di bawah akunku, ada tulisan. Ayu Lestari, pengelola utama mesin Astra. Status otorisasi, independen dan dipertahankan. Aku menatap baris tulisan itu, lalu perlahan mengetikkan kata sandiku. Tentu saja tidak.
Rian bingung. Aku memasukkan brosur ke dalam tas, lalu mencadangkan rekaman tadi ke cloud. Bukankah dia bilang konferensi persnya tetap berjalan seperti biasa? Aku menekan tombol enter. Kalau begitu, biarkan dia yang menjalankannya sendiri. Di layar muncul sebuah pemberitahuan, masuk ke modul manajemen hak akses inti. Aku mengklik, ya. Malamnya, ketika Bima pulang, ada aroma parfum samar di bajunya. Bukan parfumku. Aku duduk di ruang tamu apartemen pertunangan kami. Di depanku ada 3 benda, sebuah cincin pertunangan, sebuah brosur peluncuran, dan sebuah laptop yang membuka backend hak akses. Ketika melihat cincin itu, langkahnya terhenti. Ayu Lestari. Apa lagi yang mau kamu lakukan? Aku menatapnya. Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang mau kamu lakukan? Dia meletakkan jasnya di sandaran sofa, suaranya menahan amarah. Di gladi resik tadi, kamu sudah membuatku sangat malu. Aku hanya bertanya di mana namaku. Sudah ku bilang. Setelah peluncuran akan ditambahkan. Dia duduk di seberangku. Memijat pelipisnya. Ayu, kamu bukan anak baru di laboratorium. Hasil penelitian itu pada akhirnya dilihat dari implementasinya, bukan dari satu halaman nama. Maya yang tampil di depan akan menguntungkan kita semua. Aku mendorong brosur itu ke arahnya. Di sini tertulis kepala peneliti. Itu hanya untuk kepentingan promosi. Apa di sistem pengajuan proyek juga sudah diubah? Gerakannya terhenti. Ruang tamu mendadak sunyi. Aku tahu. Bima tidak hanya mengubah brosur. Dia sudah mengubah sesuatu yang lebih dalam. Aku mengambil laptop dan membuka tangkapan layar dari sistem pengajuan proyek. Hari ini pukul 15.17, akun penanggung jawab proyek mengajukan perubahan nama. Kepala peneliti diubah dari Ayu Lestari menjadi Maya Sari. Deskripsi kontribusi inti diubah dari pengembangan mesin Astra menjadi integrasi model internasional. Bima menatap tangkapan layar itu, wajahnya akhirnya berubah. Kamu memeriksa akunku? Sistem proyek secara otomatis mengirimkan notifikasi ke administrator historis. Aku hanya menerima pemberitahuannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dulu, saat proyek Bintang Kejora baru dimulai, dia sibuk mencari dana. Aku sendirian membangun jaringan internal, hak akses, dan prosedur pencadangan log. Setiap perubahan krusial akan otomatis terkirim ke administrator awal. Administrator awal itu adalah aku. Bima terdiam beberapa detik, suaranya melunak. Ayu, aku bisa jelaskan. Jelaskan. Setelah Maya kembali, dia butuh hasil karya yang bisa dibanggakan. Jaringan yang dia punya di luar negeri bisa membantu Bintang Kejora masuk ke proyek percontohan peralatan medis internasional. Yang kita butuhkan sekarang bukan teknologi, tapi sumber daya. Jadi kamu mengambil hasil karyaku untuk ditukar dengan sumber daya? Jangan bicara sekasar itu, keningnya berkerut. Kamu tunanganku. Kita akan menjadi keluarga. Kesuksesanku bukankah kesuksesanmu juga? Aku menatapnya. Kalau begitu, kenapa di kesuksesanmu harus tertulis namanya? Mata Bima menunjukkan kejengkelan. Kenapa kamu harus mempermasalahkan hal sepele ini? Karaktermu tidak cocok untuk tampil di depan. Kamu tidak pandai bersosialisasi, tidak bisa mengemas diri, dan tidak suka berhadapan dengan media. Maya bisa menutupi semua itu untukmu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Merampas hasil karyaku berubah menjadi menutupi kekuranganku. Tepat pada saat itu, pesan dari Maya Sari masuk. Ponsel Bima ada di atas meja, layarnya menyala. Maya. Bima, apa Ayu masih marah? Perlu tidak besok aku secara pribadi minta maaf padanya? Aku butuh dia untuk memastikan sistem di belakang panggung, kalau tidak, aku tidak tenang. Aku menatap pesan itu. Bima secara refleks membalikkan ponselnya. Tindakan itu lebih menusuk daripada penjelasan apapun. Aku bertanya, kalian menyuruhku mengurus backend? Dia membuang muka. Sistem peluncuran tidak boleh ada masalah. Kamu yang paling paham arsitektur dasarnya. Dia kepala penelitinya, kenapa aku yang harus mengurus backend? Ayu, suaranya memberat, jangan terus membahas satu kalimat itu. Kamu tahu Maya tidak familiar dengan arsitektur dasarnya. Orang yang tidak familiar dengan arsitektur dasar, kenapa bisa jadi kepala peneliti? Dia berdiri. Kamu benar-benar ingin mengakhiri pembicaraan ini baik-baik, kan? Bukan aku yang ingin mengakhirinya, tapi perbuatanmu. Bima menatapku, lalu tiba-tiba tersenyum dingin. Ayu Lestari, apa kamu pikir proyek Bintang Kejora tidak bisa berjalan tanpamu? Aku tidak menjawab. Dia mengira aku setuju, jadi nada bicaranya semakin dingin. Proyek ini bukan hanya soal kode.
Tanpa aku mencari investasi, tanpa aku bernegosiasi dengan pihak universitas, tanpa sumber daya internasional yang dibawa Maya, tumpukan kodemu itu hanya akan berjamur di server laboratorium. Dulu, mendengar kata-kata seperti ini, aku akan sedih, akan meragukan diriku sendiri, apakah aku benar-benar tidak paham dunia luar. Tapi hari ini, aku merasa sangat sadar. Ketika seseorang mulai meremehkan nilaimu, seringkali bukan karena kamu tidak bernilai, tapi karena dia sudah bersiap untuk mengambil nilaimu itu. Aku mendorong cincin itu ke arahnya. Cincin berlian berwarna perak itu berkilau di bawah cahaya lampu. Ekspresi Bima membeku. Apa maksudmu? Cincinnya ku kembalikan dulu. Ayu Lestari, jangan mengancamku dengan pertunangan kita. Bukan mengancam. Aku mematikan laptop. Hanya saja, aku tiba-tiba merasa cincin itu tidak pantas lagi melingkar di jariku. Dadanya naik turun. Hanya karena sebuah nama? Hanya karena kamu diam-diam memberikan hasil kerjaku selama 3 tahun kepada cinta pertamamu. Dia tidak bisa berkata-kata. Aku bangkit. Masuk ke kamar tidur dan mulai membereskan dokumen-dokumenku. Bima mengikutiku. Kamu mau kemana? Laboratorium. Malam-malam begini, mau apa ke laboratorium? Memperbaiki barang-barangku. Dia menghalangi pintu. Sebelum peluncuran, jangan macam-macam dengan sistemnya. Aku mengangkat kepala. Sekarang kamu sadar kalau itu sistemku? Dia terdiam menatapku. Beberapa detik kemudian, suaranya melunak lagi. Ayu, aku tahu kamu kecewa. Setelah peluncuran selesai, kita langsung urus pernikahan, ya? Bukankah kamu selalu ingin tanggal pernikahan kita ditetapkan? Sungguh konyol. Dia menggunakan janji yang paling kupedulikan sebagai alat untuk membungkamku. Aku memasukkan dokumen ke dalam tas. Dulu aku mau. Kening Bima berkerut rapat. Sekarang, aku menutup resleting tas. Sekarang tidak. Wajahnya menjadi sangat muram. Tenangkan dirimu dulu. Malam ini kita jangan membahas ini. Aku melewatinya dan berjalan keluar. Di dinding tergantung foto contoh yang kami pilih saat pemotretan pre-wedding. Di foto itu, aku bersandar di bahunya sambil tersenyum lepas. Saat itu aku tidak tahu, seseorang bisa merencanakan pernikahan sambil merencanakan cara menghapus namamu dari hasil karyamu. Bima mengejarku sampai ke pintu depan. Kamu harus datang ke peluncuran. Aku berhenti. Sebagai apa? Bibirnya terkatup. Dukungan teknis backend. Aku mengangguk. Aku mengerti. Dia menghela napas lega, mengira aku setuju. Aku membuka pintu. Cahaya lampu koridor di luar sangat putih, menyilaukan mata. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh ke belakang dan menatapnya. Bima, sebaiknya kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kepala peneliti proyek Bintang Kejora adalah Maya Sari. Saat peluncuran nanti, jangan sampai salah mencari orang. Pintu tertutup. Saat lift turun, aku membuka ponsel. Maya Sari mengirim pesan lagi. Bukan untuk Bima, tapi untukku. Maya. Ayu, terima kasih atas pengertianmu. Sebenarnya aku selalu tahu, orang yang paling tidak bisa dilupakan Bima adalah aku. Aku menatap pesan itu, menyimpan tangkapan layarnya, lalu membalas. Sama-sama. Dia dengan cepat membalas dengan emoji senyum. Aku menyimpan ponselku. Malam di laboratorium sangat sunyi. Cahaya biru dari ruang server berkedip-kedip. Aku masuk ke backend dan membuka protokol pemanggilan akhir mesin Astra. Di protokol itu tertulis dengan sangat jelas. Modul inti dikembangkan secara independen oleh Ayu Lestari. Setiap demonstrasi publik, lisensi komersial, atau perubahan nama penulis harus mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Aku menatap baris tulisan itu, dan akhirnya tersenyum. Bima mungkin lupa, dulu karena ingin menghemat biaya pengacara, semua protokol dasar ini aku sendiri yang menulisnya setelah riset berhari-hari. Dia pikir aku hanya bisa menulis kode, tapi dia tidak tahu aku tidak pernah menyerahkan kunci keamananku ke tangan orang lain. Aku berada di laboratorium sampai jam 3 pagi. Bukan untuk memperbaiki sistem, tapi untuk mengamankan bukti. Catatan komit di repositori kode berjumlah 1864. Dari jumlah itu, 1237 diantaranya untuk modul inti mesin Astra berasal dari akunku. Komit paling awal tercatat pada 17 Oktober, 3 tahun yang lalu, pukul 02.49 dini hari. Hari itu Bima sedang ada perjalanan dinas, dan Maya Sari masih di luar negeri. Aku mengekspor semua catatan itu, mengaturnya kembali berdasarkan waktu, modul, fungsi, dan nomor versi. Rian membawakanku secangkir kopi panas.
Dia berdiri di pintu dan bertanya dengan suara pelan, "Kamu benar-benar akan melawan Mas Bima?" Gerakan jariku di keyboard tidak berhenti. "Bukan aku yang mau melawannya." Dia masuk dan meletakkan kopi di sebelahku. "Iya juga, dia keterlaluan. Memberikan hasil karyamu pada Mayasari, lalu menjadikanmu penanggung jawab backend. Itu kan sama saja menganggapmu bodoh." Aku menatap log hak akses di layar. Bima malam ini pukul 23.26 pernah masuk ke backend. Dia mencoba menambahkan Mayasari ke dalam grup pengelola inti, tapi gagal. Karena grup pengelola utama mesin Astra tidak bisa diubah secara sepihak oleh penanggung jawab proyek, perlu konfirmasi dari pengembang inti. Dia tidak memberitahuku. Dia juga tidak meminta maaf, dia hanya mencoba merebut hak akses terakhirku begitu aku pergi. Aku mengambil tangkapan layar dari catatan kegagalan itu. "Rian, kamu masih ingat insiden di mesin nomor 2 dulu?" Rian tertegun sejenak. "Ingat. Waktu itu lengan robot hampir melempar prostetik uji. Kamu yang menemukan latensi umpan baliknya melebihi batas dan langsung mematikan sistem. Apakah ada laporan insidennya?" "Ada. Di lemari arsip lama." Aku ikut tanda tangan. "Tolong carikan untukku." Dia tidak banyak bertanya, dan langsung pergi. Aku melanjutkan menyortir email. 2 tahun lalu, untuk mengajukan proposal proyek unggulan provinsi, Bima memintaku menulis penjelasan teknis proses riset inti. Di email itu, dia sendiri yang menulis. "Ayu, mesin Astra adalah bagian yang kamu selesaikan secara independen. Dalam penjelasannya, tonjolkan kontribusimu." Aku mengunduh email itu, menyimpan file aslinya, lalu membuka perjanjian awal proyek. Penandatangan perjanjian. Ayu Lestari, Bima Prakoso. Aku bertanggung jawab atas algoritma inti, dia bertanggung jawab atas koordinasi proyek dan sumber daya. Pembagian tugasnya jelas, tertulis hitam di atas putih. Pukul 4.30 pagi, Rian kembali dengan setumpuk arsip lama. "Ketemu." Dia meletakkan kertas-kertas itu di meja. Yang paling atas adalah laporan insiden. Penyebab insiden. Antarmuka pihak ketiga memanggil mesin Astra sebelum menyelesaikan kalibrasi latensi. Penanggung jawab penanganan. Ayu Lestari. Aku membuka halaman terakhir. Tanda tangan saksi, Rian, Joko, Bima Prakoso. Tulisan tangan Bima sangat kukenal. Aku menatap tanda tangan itu. Hatiku tidak sakit, hanya terasa dingin. Dia bukannya tidak tahu apa yang telah kulakukan. Dia hanya merasa semua itu bisa dihapus. Sebelum fajar, aku menghubungi Pak Wijaya, pengacaraku. Saat telepon tersambung, suaranya terdengar sangat jernih. "Bu Ayu, akhirnya Anda sudah memutuskan." Aku terdiam sejenak. Sebenarnya, aku sudah berkonsultasi dengannya 6 bulan yang lalu. Saat itu aku hanya merasa ada yang tidak beres. Setelah Mayasari kembali, Bima sering mengajaknya ikut dalam rapat inti. Maya tidak mengerti apa-apa, tapi selalu mendapatkan notulen yang sudah dirapikan. Aku bertanya pada Bima, dan dia bilang aku terlalu sensitif. Aku tidak langsung melabraknya, tapi aku mencari pengacara, dan bertanya tentang hak kekayaan intelektual dan hak pencantuman nama. Pak Wijaya saat itu mengingatkanku. Dalam hubungan dekat, perampasan hasil karya paling sering terjadi, karena satu pihak akan menggunakan alasan perasaan untuk meminta pihak lain mengalah. Sebaiknya Anda simpan semua bukti asli. Saat itu aku masih membela Bima. Sekarang kalau dipikir-pikir, betapa bodohnya aku. Aku mengirimkan semua dokumen yang sudah kurapikan kepada Pak Wijaya. Peluncuran proyeknya 3 hari lagi. Mereka sudah mengubah kepala peneliti menjadi Mayasari dan memalsukan persetujuan lisan dariku. Pak Wijaya cepat membalas. "Ada dokumen pemalsuan tertulis? Belum dapat yang asli, tapi ada tangkapan layar sistem dan log perubahan. Kita amankan dulu buktinya. Jangan merusak sistem secara pribadi, atau melakukan apapun yang bisa dibalikkan oleh pihak lawan." Aku menatap antarmuka modul inti. "Bagaimana jika mereka memanggil modul yang tidak saya otorisasi? Anda berhak mencabut pemanggilan yang tidak diotorisasi, dengan syarat menyimpan pemberitahuan dan catatan yang lengkap." Aku mengerti. Aku tidak menyentuh modul publik, tidak menghapus data, tidak menyerang sistem. Aku hanya mengembalikan beberapa patch kompatibilitas sementara di mesin Astra yang dikelola oleh akun pribadiku ke versi otorisasi resmi. Patch ini awalnya dibuat untuk memudahkan gladi resik dengan melewati beberapa prosedur verifikasi. Bima tahu ini, Mayasari tidak. Jika dia benar-benar paham sistemnya, dia akan mengajukan ulang izin pemanggilan sebelum peluncuran untuk menyelesaikan kalibrasi resmi.
Jika dia tidak paham, dia hanya akan melihat sistem berjalan normal di permukaan. Aku menekan tombol cabut. Sistem memunculkan pemberitahuan? Cabut patch demonstrasi sementara? Ya. Kembalikan ke kalibrasi otorisasi resmi? Ya. Buat notifikasi perubahan menyeluruh? Ya. 3 email otomatis terkirim secara bersamaan. Penerima: Bima Prakoso, Ayu Lestari, Grup Manajemen Proyek. Aku tidak melakukannya diam-diam. Aku hanya mengikuti aturan. Pukul 9 pagi, telepon dari Bima masuk. Aku meliriknya, tidak mengangkat. Dia menelepon 3 kali berturut-turut. Pada panggilan keempat, aku mengangkatnya. Suaranya di seberang sana sangat dingin. Kamu mengubah sistemnya. Aku mencabut patch sementara di bawah akun pribadiku. Siapa yang mengizinkanmu mencabutnya? Patch itu milik pengelolaan pribadiku dan tidak memiliki otorisasi demonstrasi publik. Napasnya menjadi berat. Ayu Lestari, ini bukan saatnya kamu marah-marah. Aku tidak marah. Lalu kenapa kamu mencabutnya? Karena kepala penelitinya bukan aku. Telepon di seberang hening. Aku melanjutkan, karena Mayasari adalah kepala penelitinya, dia seharusnya tahu bagaimana cara melewati kalibrasi resmi. Kamu tahu dia baru mengambil alih. Bukankah ini karya terpentingnya sejak kembali ke Indonesia? Bima terdiam oleh kata-kataku. Beberapa detik kemudian, dia menahan amarah dan berkata, sebenarnya apa maumu? Aku melihat keluar jendela. Langit sudah terang. Di luar gedung laboratorium, ada mahasiswa yang bergegas sambil memeluk buku. Semua orang bergerak maju, hanya aku yang terperangkap dalam hubungan yang kukira cinta terlalu lama. Aku mau namaku kembali ke tempat yang seharusnya. Materi peluncuran sudah disebar. Tidak bisa diubah. Kalau begitu, batalkan peluncurannya. Kamu gila. Aku tertawa. Lihat, bukannya kamu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Suaranya merendah. Ayu, aku katakan sekali lagi. Jangan hancurkan proyek Bintang Kejora. Orang yang menghancurkannya, bukan aku. Aku menutup telepon. Rian berdiri di sampingku dengan tatapan rumit. Apa dia akan menuduhmu merusak proyek? Mungkin. Lalu bagaimana? Aku membuka formulir permohonan pengamanan bukti yang dikirim Pak Wijaya. Karena itu, setiap langkahku harus legal. Sore itu, gladi resik pertama mengalami kendala. Mayasari berdiri di panggung presentasi, senyum di wajahnya hampir luntur. Aku duduk di laboratorium, memantau laporan anomali yang muncul di backend. Penyebab errornya sederhana. Pihak pemanggil belum menyelesaikan kalibrasi otorisasi resmi modul inti. Solusinya juga sederhana. Kepala peneliti memasukkan parameter yang benar untuk menyelesaikan kalibrasi. Sayangnya, Mayasari tidak tahu caranya. Latihan untuk konferensi pers dijadwalkan keesokan sorenya. Ketika aku tiba di pusat pameran, Mayasari sudah berada di atas panggung. Dia mengenakan gaun biru muda, riasannya sempurna, dan mikrofon terpasang di sisi wajahnya. Di layar lebar tertulis sebuah kalimat, Proyek Bintang Kejora, platform interaksi saraf generasi baru oleh tim Dr. Mayasari. Aku menatap baris tulisan itu, langkahku terhenti sejenak. Rian berbisik, benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak berkata apa-apa. Mencari tempat duduk di barisan paling belakang. Bima melihatku dan segera berjalan dari barisan depan. Kenapa baru datang? Latihannya mulai jam 2. Sekarang sudah jam 1.50. Tim backend tadi mencarimu. Mencariku untuk apa? Dia merendahkan suaranya, sistemnya sedikit tersendat saat dinyalakan. Coba kamu periksa. Mayasari mana? Wajah Bima menjadi masam. Jangan mulai lagi. Aku mengangkat mata. Bukankah dia kepala penelitinya? Dia menatapku, matanya menahan amarah. Ayu, sekarang konsultan teknis dari investor juga ada di sini. Apa kamu mau membuat semua orang malu? Bukan aku yang mau membuat semua orang malu. Kalimat itu kukatakan dengan sangat jelas, dan Bima mengerti. Tepat saat dia akan berbicara, suara pembawa acara terdengar dari panggung. Selanjutnya, kami persilakan konsultan teknis dari pihak investor, Bapak Tirtayasa, untuk memberikan pertanyaan langsung mengenai proyek Bintang Kejora. Seorang pria berjas abu-abu gelap berdiri. Dia memegang materi di tangannya, nadanya sangat sopan. Ibu Maya, saya lihat di deskripsi disebutkan bahwa mesin Astra dapat menjaga stabilitas umpan balik di bawah input dengan noise tinggi. Boleh saya tahu, apakah jendela kalibrasi dinamis Anda menggunakan ambang batas tetap atau adaptif? Senyum di wajah Mayasari membeku. Dia cepat-cepat menenangkan diri. Ini pertanyaan yang sangat teknis. Kami menggunakan model gabungan.
Tujuan utamanya adalah memastikan stabilitas sistem. Pak Tirtayasa mengangguk. Model gabungan adalah hasilnya, bukan mekanismenya. Yang saya tanyakan adalah strategi ambang batasnya. Ruangan menjadi sunyi. Mayasari memegang laser pointer, ujung jarinya sedikit menekan. Bima segera hendak naik ke panggung. Namun, Pak Tirtayasa justru menatapnya. Pak Bima, saya ingin mendengar jawaban dari Ibu Maya. Bagaimanapun, di materi tertulis bahwa beliau yang memimpin riset ini. Langkah Bima terhenti. Aku duduk di barisan belakang, menyaksikan adegan ini. Hatiku tidak merasa puas, hanya merasakan sebuah absurditas yang terlambat datang. Pertanyaan-pertanyaan ini, jika Mayasari hanya bertugas sebagai presenter, wajar jika dia tidak bisa menjawab. Tapi dia justru menerima posisi sebagai kepala peneliti. Seseorang boleh tidak tahu, tapi tidak boleh menggunakan ketidaktahuannya untuk merebut milik orang lain. Mayasari dengan terpaksa tersenyum. Saat ini kami menggunakan strategi adaptif. Pak Tirtayasa melanjutkan. Apa kondisi konvergensi untuk jendela adaptifnya? Dia tidak bisa menjawab. Dia tanpa sadar menatap Bima. Bima menatapku. Seluruh mata di ruangan itu pun mengikuti tatapannya, tertuju padaku. Aku tidak bergerak. Bima menghampiriku, suaranya ditekan serendah mungkin. Ayo, berikan naskah penjelasannya padanya. Naskah penjelasan apa? Jangan pura-pura. Kamu paling tahu jawaban pertanyaan ini. Dia kepala penelitinya. Seharusnya dia lebih tahu. Matanya menjadi dingin. Ayu Lestari, jangan keterlaluan. Aku menatap Mayasari di panggung. Dia berdiri di bawah sorotan lampu, lingkaran matanya sedikit merah, seolah-olah aku sengaja mempersulitnya. Beberapa staf dari universitas sudah mengerutkan kening. Pak Dekan Suryo juga menghampiri. Ayu, proyek ini adalah hasil kerja kolektif. Sekarang bukan waktunya menunjukkan emosi pribadi. Aku menatap Pak Dekan. Pak Dekan, apakah Bapak tahu tentang perubahan kepala peneliti? Wajahnya sedikit berubah. Bima buru-buru menyela, Pak Dekan, Ayu belakangan ini tekanannya terlalu besar. Taktik yang sangat familiar. Ketika mereka tidak bisa menjelaskan masalahnya, mereka akan bilang kamu sedang emosional. Ketika mereka tidak bisa membuktikan kebenarannya, mereka akan bilang kamu tidak memikirkan gambaran besar. Di panggung, Mayasari berkata dengan suara lirih, Ayu, kalau kamu masih mempermasalahkan soal nama kemarin, aku bisa turun dan memberikan posisi ini padamu. Dia mengatakannya dengan nada sedih, seolah-olah aku yang merebut sesuatu darinya. Aku tertawa. Kata memberikan itu membuat suasana di panggung dan di bawah panggung menjadi hening. Aku berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah ke depan panggung. Bima mengira aku akan membuat keributan dan mencoba menghalangiku. Aku melewatinya, mengambil spidol di atas meja. Pak Tirtayasa bertanya tentang jendela kalibrasi dinamis. Proyek Bintang Kejora pada tahap awal memang menggunakan ambang batas tetap, tetapi tingkat kesalahan di skenario noise tinggi terlalu besar. Jadi, setelah versi ketiga, kami mengubahnya menjadi jendela adaptif 3 tahap. Aku menulis 3 baris rumus di papan tulis, tidak lengkap, parameter intinya tidak kutulis, hanya bagian yang bisa dijelaskan berdasarkan makalah yang sudah dipublikasikan. Tahap pertama untuk isolasi noise, tahap kedua untuk koreksi umpan balik, dan tahap ketiga baru masuk ke siklus utama mesin Astra. Kondisi konvergensinya bukan nilai tunggal, melainkan kesalahan umpan balik 3 kali berturut-turut di bawah ambang batas aman. Mata Pak Tirtayasa beralih. Ini baru penjelasan. Aku meletakkan spidol. Penjelasan publik sampai di sini. Mengenai parameter inti yang tidak terotorisasi, saya tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut. Wajah Bima terlihat buruk. Tangan Mayasari mencengkeram laser pointer dengan erat. Tatapan Pak Dekan padaku juga berubah. Ayu, karena kamu tahu, kenapa tidak membantu Maya mempersiapkannya dari awal? Aku berbalik menatapnya. Karena di materi tertulis bukan saya yang memimpin risetnya. Pak Dekan terdiam. Bima berbisik, kamu harus seperti ini? Aku tidak menjawab. Pak Tirtayasa membolak-balik materinya. Permisi, Ibu Ayu, apa posisi Anda dalam proyek ini? Sebelum aku sempat menjawab, Mayasari lebih dulu berkata, Ayu adalah anggota penting di tim kami, selama ini bertanggung jawab atas dukungan dasar. Pak Tirtayasa mengangkat kepala. Dukungan dasar bisa menjelaskan kondisi konvergensi inti, sementara kepala penelitinya tidak bisa. Kalimat itu bagai tamparan keras di ruangan itu. Wajah Mayasari memucat. Bima segera berkata,
Materi peluncuran ini disederhanakan untuk tujuan promosi, tidak mencerminkan kontribusi sebenarnya. Lalu, di mana daftar kontribusi sebenarnya? Tanya Pak Tirtayasa. Bima terdiam. Tentu saja dia tidak bisa menunjukkannya, karena daftar kontribusi asli yang menempatkan namaku di urutan pertama sudah dia kunci di sistem internal, bersiap untuk ditimpa dengan versi baru. Latihan terpaksa dihentikan. Saat Mayasari turun dari panggung, matanya merah. Dia menghampiriku, suaranya sangat pelan. Ayu, apa kamu sudah puas? Seharusnya kamu sudah memikirkan akan ada yang bertanya sebelum kamu naik ke panggung. Aku hanya ingin membantu Bima. Membantunya dengan merampas hasil karyaku? Dia mengangkat kepala, air mata menggenang di pelupuk matanya. Haruskah kamu bicara sekasar itu? Hubunganku dan Bima tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya. Aku tidak tertarik mengetahui hubungan kalian seperti apa. Dia tertegun. Aku mengambil tasku dan hendak pergi. Bima menghalangiku. Malam ini, kirimkan naskah penjelasan lengkapnya pada Maya. Tidak akan. Ayu Lestari. Aku berhenti. Bima, apa kamu masih belum mengerti? Aku menunjuk ke layar raksasa di panggung. Nama Mayasari masih bersinar di sana. Sejak kamu menulis namanya sebagai kepala peneliti, penjelasan publik proyek ini seharusnya tidak lagi menjadi tugasku. Matanya menjadi gelap. Kamu memaksaku. Bukan. Aku melangkah maju, suaraku sangat pelan. Kalian yang memaksa sistem untuk berkata jujur. Malam itu, aku mengirimkan Mayasari sebuah dokumen penjelasan versi publik, tanpa parameter inti. Tanpa kata sandi darurat, tanpa logika pemanggilan akhir mesin Astra. Hanya kerangka kerja yang seharusnya dipahami oleh siapapun yang benar-benar terlibat dalam penelitian. 10 menit kemudian, telepon dari Bima masuk. Aku tidak mengangkatnya. Dia mengirim pesan. Kirimkan versi lengkapnya padaku. Aku membalas. Silakan minta kepala peneliti Anda untuk menyiapkannya sendiri. Dia tidak membalas lagi. Pukul 12.30 malam, sistem hak akses backend memberikan notifikasi. Mayasari mencoba mengakses pustaka parameter inti. Gagal. Alasan. Tidak ada izin. Aku menyimpan tangkapan layarnya, lalu mematikan lampu. Keesokan paginya, aku dipanggil ke ruang rapat universitas. Pak Dekan duduk di kursi utama, Bima di sebelah kirinya, dan Mayasari di sebelah kanannya. Matanya sedikit merah. Sepertinya tidak tidur semalaman. Di atas meja ada sebuah perjanjian. Begitu masuk, aku tahu apa yang mereka inginkan. Pak Dekan menunjuk ke sebuah kursi. Ayu, duduk. Aku duduk. Bima tidak menatapku. Mayasari berkata dengan suara pelan, Ayu, soal kemarin, aku tidak menyalahkanmu. Mungkin memang komunikasi kita yang kurang. Aku tidak menghiraukannya. Pak Dekan berdeham. Peluncuran proyek sudah dekat, semua sumber daya eksternal sudah terhubung. Kami harap internal bisa satu suara dulu, jangan sampai memengaruhi gambaran besar. Gambaran besar lagi. Aku menunduk melihat perjanjian itu. Judulnya, Perjanjian Tambahan Otorisasi Penggunaan dan Presentasi Bersama Hasil Riset Proyek Bintang Kejora. Aku membuka halaman pertama. Pemberi otorisasi, Ayu Lestari. Penerima otorisasi, Bima Prakoso, Mayasari. Isi otorisasi. Mengizinkan penerima otorisasi untuk menggunakan hasil riset terkait mesin Astra dalam konferensi pers, roadshow komersial, dan pengajuan proyek, serta menyesuaikan penyampaian kontribusi riset sesuai kebutuhan promosi. Menyesuaikan sesuai kebutuhan promosi. Sungguh kata-kata yang indah. Terjemahannya, boleh menyebut hasil karyaku sebagai karya Mayasari. Aku terus membuka halaman berikutnya. Di halaman terakhir, kolom tanda tangan sudah disiapkan, hanya namaku yang belum terisi. Pak Dekan berkata dengan nada lembut, Ayu, kamu adalah salah satu talenta muda yang dibina oleh laboratorium ini. Universitas selalu menghargaimu. Sekarang proyek sudah sampai di tahap krusial. Kita tidak bisa kehilangan kesempatan hanya karena masalah nama pribadi. Aku mengangkat kepala. Hak pencantuman nama adalah masalah pribadi? Wajah Pak Dekan menjadi sedikit canggung. Bima akhirnya angkat bicara. Tidak ada yang mau menghapus namamu. Ini hanya penyesuaian sementara. Aku menatapnya. Disesuaikan sampai kapan? Sampai proyeknya berhasil diimplementasikan. Setelah berhasil, nanti kita bicarakan lagi. Artinya, sekarang aku harus tanda tangan. Dan bagaimana nanti? Kalian yang tentukan. Keningnya berkerut. Bisakah kamu tidak memandang semua orang seburuk itu?
Aku tertawa. Kalian sudah melakukan hal yang buruk dan masih memintaku untuk memandang kalian dengan baik? Air mata Maya Sari jatuh. Ayu, aku tahu kamu membenciku. Tapi proyek ini tidak bersalah. Bima sudah berkorban begitu banyak untuk Bintang Kejora, apa kamu benar-benar tega melihatnya hancur? Aku menatapnya. Kalau kamu begitu peduli pada proyek ini, kenapa tidak kembalikan posisi kepala peneliti kepada orang yang benar-benar menelitinya? Wajahnya memucat, Bima menatapku tajam. Cukup. Aku tidak berhenti. Kamu bukannya ingin membantunya? Jadilah konsultan proyek di atas panggung. Kenapa harus mengambil posisi kepala peneliti? Maya Sari menggigit bibir. Ini Bima yang mengatur. Dia dengan cepat melempar tanggung jawab. Wajah Bima semakin muram. Pak Dekan mengetuk meja. Ayu, hari ini kita bukan di sini untuk mencari siapa yang salah. Kita di sini untuk menyelesaikan masalah. Dan cara menyelesaikannya adalah dengan memintaku menandatangani perjanjian yang melepaskan batasan-batasanku. Bukan melepaskan, tapi memberikan otorisasi. Setelah memberikan otorisasi, apa aku masih bisa mencabutnya? Pak Dekan terdiam. Aku mengerti. Tidak bisa. Bima mendorong pulpen ke arahku. Tanda tangani saja. Setelah peluncuran, aku akan memberimu bonus secara terpisah. Tanggal pernikahan juga tetap berjalan. Aku menatap pulpen itu. Pulpen hitam itu adalah hadiah ulang tahun dariku untuknya tahun lalu. Waktu itu dia bilang, saat kami mendaftar pernikahan nanti, dia akan menggunakan pulpen itu untuk menandatangani. Sekarang, dia menggunakan pulpen itu untuk memintaku menandatangani penyerahan hasil karyaku. Aku menutup-tutup pulpen itu. Saya tidak akan tanda tangan. Udara di ruang rapat langsung mendingin. Bima menatapku. Kamu yakin? Yakin. Nada lembut di wajah Pak Dekan juga memudar. Ayu, kamu harus berpikir jernih. Proyek ini bukan milikmu seorang. Platform laboratorium, sumber daya universitas, koneksi dana dari Bima, semua itu berkontribusi. Kalau kamu menghambat otorisasi sekarang, semua orang akan kesulitan. Aku mengeluarkan ponsel. Kalau begitu, mari kita hitung ulang proporsi kontribusinya. Perjanjian awal proyek, catatan komit kode, laporan insiden, email penjelasan, semuanya sudah saya siapkan. Karena semua orang bilang ini hasil kerja kolektif, mari kita hitung secara terbuka. Wajah Bima berubah. Apa maksudmu? Pak Dekan menatapku tajam. Kamu mengancam universitas? Tidak. Aku menekan tombol simpan rekaman. Saya melindungi diri saya sendiri. Bima akhirnya sadar aku tidak datang dengan tangan kosong. Dia mencoba merebut ponselku. Aku mundur selangkah. Ruang rapat ini ada CCTV. Tangannya berhenti di udara. Air mata Maya Sari masih menetes, tapi dia tidak berani bicara. Aku berdiri, mendorong kembali perjanjian itu. Ini tidak akan saya tanda tangani. Jika kalian tetap melanjutkan peluncuran dengan Maya Sari sebagai kepala peneliti, saya akan secara resmi mengajukan keberatan pencantuman nama dan surat somasi pelanggaran hak cipta. Pak Dekan berkata dengan suara berat. Kamu tahu konsekuensi dari tindakan ini? Tahu. Proyek mungkin akan dihentikan. Tapi itu karena ada yang memalsukan kontribusi? Bukan karena saya memperjuangkan hak saya. Aku mengambil tasku. Bima berkata dari belakangku, Ayu Lestari, kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan menyesal. Aku berhenti, menoleh ke belakang menatapnya. Bima, hal yang paling kusesali adalah terlambat keluar dari pintu ini. Selesai berkata, aku mendorong pintu dan keluar. Di ujung koridor, Rian sudah menunggu. Melihatku keluar, dia segera menghampiri. Gimana? Tidak ku tanda tangani. Dia menghela napas lega, tapi kemudian khawatir lagi. Mereka tidak akan tinggal diam. Aku tahu. Benar saja, pukul 3 sore, hak akses laboratoriumku sebagian dibekukan. Alasannya, penyesuaian tim proyek dan pembagian tugas. Aku membuka sistem dan melihat akses manajemen backend-ku telah dihapus. Tapi, hak akses pengelolaan utama mesin Astra masih ada. Karena itu bukan pemberian tim proyek, itu terikat pada kepemilikan kode. Bima bisa membekukan kartu aksesku, mengambil alih meja kerjaku, menghapus namaku dari brosur, tapi dia tidak bisa menyentuh pemilik baris kode pertama itu. Sore harinya, aku menerima pesan dari Maya Sari. Maya. Ayu, buat apa sih begini? Wanita yang terlalu keras dalam hubungan pada akhirnya hanya akan kalah telak. Bima sekarang sangat marah, tapi selama kamu mau sedikit melunak, dia pasti akan memaafkanmu. Aku tertawa setelah membacanya. Dia pikir aku takut Bima tidak memaafkanku.
Padahal, aku sudah tidak butuh maafnya lagi. Aku membalas. Sebaiknya kamu belajar dulu cara menyalakan sistemnya. Setelah pesan itu terkirim, dia tidak membalas lagi. 10 menit kemudian, backend kembali memunculkan notifikasi kegagalan. Mayasari mencoba mengatur ulang parameter kalibrasi mesin Astra. Gagal. Alasan, tidak ada tanda tangan pengembang asli. Aku menyimpan tangkapan layar itu ke dalam folder bukti. Nama foldernya sederhana. Kepemilikan Bintang Kejora. Saat aku kembali ke apartemen pertunangan untuk mengambil barang-barangku, Mayasari sudah ada di sana. Pintu itu dibukakan oleh Bima untuknya. Dia memakai sandalku, duduk di sofa abu-abu yang kupilih sendiri. Di atas meja kopi, ada secangkir teh di mug yang biasa kugunakan. Seketika itu, aku tidak marah. Aku hanya merasa rumah ini sangat asing. Mayasari yang pertama melihatku, ekspresinya sempat panik, tapi dengan cepat kembali tenang. Ayu, kamu sudah pulang. Bima bilang belakangan ini kamu tinggal di laboratorium, aku sedikit khawatir, jadi datang untuk melihat. Aku menatap sandal di kakinya. Itu sandalku. Dia menunduk, seolah baru sadar. Oh, maaf, aku tidak tahu. Dia bilang tidak tahu, tapi tidak segera melepaskannya. Aku berjalan ke lemari sepatu, mengeluarkan sepasang sandal sekali pakai dan meletakkannya di depannya. Ganti. Wajah Mayasari menegang. Bima keluar dari dapur, keningnya langsung berkerut. Ayu Lestari, jangan baru pulang sudah cari masalah. Aku menunjuk sandal itu. Ini cari masalah? Kaki Maya pernah cedera? Pakai sebentar memangnya kenapa? Aku mengangguk. Kalau begitu, berikan saja padanya. Bima tertegun. Aku langsung masuk ke kamar tidur untuk membereskan barang. Di lemari masih tergantung pakaianku. Di meja samping tempat tidur ada foto pertunangan kami. Butik gaun pengantin kemarin masih menelepon, menanyakan kapan aku akan datang untuk fitting. Aku tidak menjawab. Aku memasukkan dokumen identitasku, hard disk, buku catatan riset, dan beberapa buku yang sering kubaca ke dalam koper. Bima berdiri di pintu, memperhatikanku. Kamu benar-benar mau pindah? Iya. Karena Maya memakai sandalmu? Aku berhenti sejenak. Bima? Apa kamu benar-benar berpikir masalahnya adalah sandal? Dia terdiam. Di ruang tamu, Mayasari berkata dengan suara pelan, Bima, mungkin sebaiknya aku pulang dulu. Ayu sepertinya tidak suka aku di sini. Dia berkata sambil hendak berdiri, tapi tangannya memegang meja seolah kehilangan keseimbangan. Bima segera berbalik, kamu duduk saja. Lalu dia menoleh padaku, nadanya menyalahkan, lihat, kamu membuatnya takut. Aku menatapnya. 7 tahun hubungan, ternyata begini cara terkikisnya. Bukan tiba-tiba tidak cinta pada satu momen, tapi setiap kali dia memintamu mengalah, setiap kali dia memintamu bersabar, setiap kali dia menempatkan air mata orang lain di atas harga dirimu. Akhirnya, kamu mundur sampai tidak ada jalan lagi, baru sadar dia tidak pernah berniat berbalik untuk menarikmu. Aku terus membereskan barang. Bima masuk, menekan koperku dengan tangannya. Ayu, sudah cukup main-mainnya. Peluncurannya besok. Kamu pindah sekarang, mau membuat semua orang menertawakan kita. Sudah cukup banyak yang menertawakan. Kamu harus menghancurkan pernikahan kita, orang yang menghancurkannya. Bukan aku. Matanya menunjukkan kepanikan sejenak. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan kunci apartemen pertunangan dari tasku dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Kuncinya ku kembalikan. Gaun pengantin akan kubatalkan. Soal keluarga kita, terserah kamu mau bilang apa. Ayu Lestari. Suaranya meninggi. Di ruang tamu, Mayasari terkejut, aku menutup koper. Jangan berteriak. Aku bisa dengar. Dia menahan amarah. Apa kamu menunggu aku memohon padamu? Bukan. Lalu apa maumu? Aku mau pergi. 4 kata itu, justru membuatnya terdiam. Dia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Dulu, setiap kali kami bertengkar, aku akan tinggal dan menjelaskan. Menjelaskan bahwa aku tidak sengaja memasang muka masam, menjelaskan bahwa aku hanya terlalu lelah, menjelaskan kenapa aku peduli. Tapi kali ini, aku tidak menjelaskan. Seseorang hanya akan terus menjelaskan jika masih ingin dimengerti. Sekarang, aku tidak butuh pengertian Bima Prakoso. Aku menyeret koperku keluar. Mayasari berdiri, matanya memerah. Ayu, maafkan aku. Kalau karena aku hubunganmu dengan Bima jadi begini, aku bisa mundur dari peluncuran. Saat mengatakan itu, sudut matanya melirik Bima. Bima, tentu saja, langsung berkata,
Tidak perlu. Aku tertawa. Tenang saja, kamu tidak akan bisa mundur. Maya Sari bingung. Maksudmu? Kamu sekarang adalah kepala peneliti. Aku menatap Bima. Peluncuran sebesar besok, kepala peneliti tentu harus bertahan sampai akhir. Wajah Bima sedikit berubah. Dia mengerti maksudku. Aku menyeret koperku ke pintu depan. Ponselku berdering. Ibu Bima yang menelepon. Aku mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. Suara tajam Ibu Bima langsung terdengar. Ayu Lestari, apa-apaan kamu ini? Maya itu gadis yang baik, dengan tulus membantu proyek Bima. Kamu bukannya berterima kasih, malah mempermalukannya di mana-mana. Dengan sifat picikmu itu, bagaimana bisa kamu masuk ke keluarga kami? Wajah Bima terlihat buruk. Ma, ibunya tidak berhenti. Saya beritahu kamu, wanita yang terlalu sok pintar tidak akan berakhir baik. Bima mau menikahimu itu karena melihat kamu beberapa tahun ini cukup penurut. Kalau kamu masih macam-macam dengan proyek ini, pernikahannya kita tunda saja dulu. Aku mendengarkan dengan tenang. Tante, sudah selesai bicaranya? Di seberang telepon hening sejenak. Sikap macam apa itu? Karena pernikahannya ditunda, baguslah. Tidak perlu diadakan sekalian. Ibu Bima tertegun. Bima menatapku tajam. Aku melanjutkan, dan lagi, lain kali Tante tidak perlu mengajari saya cara masuk ke keluarga Prakoso. Saya tidak jadi menikah. Selesai berkata, aku menutup telepon. Ruang tamu sunyi senyap. Bima akhirnya panik. Dia menghalangi pintu. Ayu, ibuku bicaranya kasar, jangan dianggap serius. Minggir. Kita bicara dulu. Aku sudah sering bicara denganmu. Aku menatapnya. Sejak pertama kali Maya Sari masuk laboratorium, aku sudah bilang data inti tidak boleh sembarangan diperlihatkan. Kamu bilang aku sensitif. Saat dia pertama kali ikut rapat internal, aku bilang dia tidak mengerti dan tidak seharusnya mengambil materi. Kamu bilang aku picik. Sebelum kamu mengubah namaku, aku bahkan tidak diberi kesempatan bertanya. Sekarang, aku tidak mau bicara lagi. Rahang Bima menegang. Maya Sari berdiri di belakangnya, wajahnya juga tidak enak dilihat. Dia mungkin tidak menyangka aku akan benar-benar pergi. Dalam skenarionya, aku seharusnya menangis, membuat keributan, memaksa Bima memilih. Lalu dia akan dengan mata merah mengalah, membuat Bima semakin kasihan padanya. Tapi aku tidak mau ikut bermain drama. Aku memutuskan tautan rekening bersama kami, mematikan fitur berbagi lokasi, membatalkan reservasi pernikahan, membatalkan jadwal fitting gaun. Lalu, di depan Bima, aku menghapus sidik jariku dari kunci pintar apartemen. Suara notifikasi sistem terdengar. Pengguna Ayu Lestari telah dihapus. Wajah Bima memucat sejenak. Aku menyeret koperku masuk ke dalam lift. Sebelum pintu tertutup, dia akhirnya berkata, Ayu, kamu akan datang ke peluncuran, kan? Aku menatapnya. Akan. Dia seperti menghela napas lega. Aku melanjutkan, aku akan duduk di kursi penonton. Pintu lift tertutup. Saat itu, aku melihat wajah Bima menjadi sangat muram. Malam sebelum peluncuran, ruang backstage pusat pameran kacau balau. Saat aku tiba, semua layar di ruang kontrol menyala dengan peringatan merah. Maya Sari berdiri di tengah, wajahnya pucat. Bima sedang memarahi tim teknis. Bagaimana bisa sistemnya tidak stabil bahkan untuk dinyalakan? Besok media dan investor ada di sini, dan sekarang kalian bilang ada risiko. Seorang insinyur muda dari tim teknis berbisik, Pak Bima, risikonya bukan baru hari ini. Kalibrasi resmi mesin Astra belum pernah lolos. Selama ini kita mengandalkan patch sementara dari Bu Ayu. Sekarang patchnya sudah dicabut, sistem harus dijalankan sesuai prosedur lengkap. Wajah Bima menjadi gelap. Kalau begitu, suruh dia pulihkan patchnya. Semua orang menatapku. Aku berdiri di pintu, tidak masuk. Maya Sari melihatku seperti melihat sedotan penyelamat. Ayu, kamu akhirnya datang. Dia bergegas menghampiriku. Aku tahu kamu masih marah, tapi besok sangat penting. Tolong perbaiki dulu sistemnya, ya? Setelah peluncuran, kita bisa bicarakan apapun. Aku menatapnya. Sistemnya tidak rusak, dia tertegun. Tapi, tidak bisa dinyalakan, karena kamu tidak punya. Bima menghampiri, merendahkan suaranya. Ayu Lestari. Sekarang bukan waktunya memperdebatkan kata-kata. Aku tidak memperdebatkan kata-kata. Demonstrasi publik mesin Astra memerlukan tanda tangan pengembang asli atau kepala peneliti yang menyelesaikan otorisasi resmi. Karena kalian sudah menulis Maya Sari sebagai kepala peneliti, biarkan dia yang mengikuti prosedur resmi.
Maya Sari menggigit bibir. Aku sudah coba. Tapi sistem meminta parameter asli. Parameter itu ada di log riset. Aku tidak mengerti. Dia akhirnya mengaku. Ruang kontrol menjadi sunyi. Beberapa teknisi menundukkan kepala, tidak berani bersuara. Wajah Bima sangat buruk. Dia menarikku ke koridor. Kamu harus mempermalukannya di depan semua orang. Aku hanya mengatakan fakta. Dia bukan dari latar belakang teknis, kamu tahu itu. Aku menatapnya. Lalu kenapa kamu menjadikannya kepala peneliti? Dia menutup mata dengan frustrasi. Sudah kujelaskan. Maya mewakili sumber daya, bukan kode. Peluncuran ini butuh seseorang yang bisa bercerita. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tulis dia sebagai konsultan proyek? Dia terdiam. Karena konsultan tidak terdengar cukup hebat. Karena kepala peneliti lebih memiliki bobot. Karena dia ingin mengemas Maya Sari sebagai jiwa dari proyek Bintang Kejora, sementara aku hanya pantas berada di belakang layar, memastikan semuanya tidak salah. Bima tiba-tiba memegang pergelangan tanganku, kali ini lebih lembut dari sebelumnya. Ayo, bantu aku sekali ini saja. Aku menatap tangannya. Bantumu? Atau bantu dia? Bantu Bintang Kejora. Jangan lagi menjadikan Bintang Kejora sebagai tameng. Matanya berubah. Aku berkata kata demi kata, kamu bukan takut Bintang Kejora hancur. Kamu takut kebohongan yang akan kalian sampaikan di panggung besok tidak akan bertahan. Dia melepaskan tanganku, wajahnya pucat pasi. Kamu sudah berubah. Iya. Aku tidak menyangkal. Berubah menjadi tidak mudah dibodohi lagi. Dia menatapku lama, tidak berkata apa-apa. Dari dalam ruang kontrol terdengar suara panik Maya Sari. Bima, backend error lagi. Bima memejamkan mata, berbalik dan masuk. Aku mengikutinya. Di layar, terlihat akun Maya Sari 3 kali berturut-turut mencoba melewati kalibrasi. Sistem secara otomatis mengunci jalur demonstrasi. Aku melirik catatannya. Siapa yang menyuruhmu mengubah konfigurasi? Maya Sari berbisik. Aku hanya mencoba mengikuti tutorial di internet. Kantu Eli. Salah satu teknisi terkesiap. Tutorial di internet. Seseorang yang dikemas sebagai kepala peneliti, malam sebelum peluncuran, mengandalkan tutorial internet untuk mengubah konfigurasi sistem inti. Bima jelas juga mendengarnya. Wajahnya memucat, tapi dia masih mencoba menutupinya. Sekarang bukan waktunya mencari siapa yang salah. Ayo, buka dulu kunci jalur demonstrasi publiknya. Bisa saja kubuka. Mata Maya Sari berbinar. Aku melanjutkan. Tapi otorisasi inti mesin Astra, tidak akan kutandatangani. Bima menggertakkan gigi. Kamu harus sekeras kepala ini? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Aku duduk di depan konsol, mengembalikan konfigurasi antarmuka publik yang salah diubah oleh Maya Sari. Sebelum beroperasi, aku meminta seluruh tim teknis untuk mengonfirmasi dan mencatat. Tolong perhatikan baik-baik, yang saya pulihkan adalah jalur demonstrasi publik. Tidak menyangkut parameter inti, dan tidak menandatangani otorisasi atas nama siapapun. Insinyur muda itu segera mengangguk. Rian memegang ponsel di sebelahnya, merekam. Bima melihatnya, wajahnya menjadi gelap. Kamu mau merekam juga? Aku tidak mengangkat kepala. Melindungi diri sendiri. Wajah Maya Sari semakin pucat. 10 menit kemudian, modul publik pulih. Antarmuka demonstrasi bisa dibuka, tapi saat memasuki demonstrasi interaksi inti, notifikasi otorisasi tetap muncul, silakan kepala peneliti menyelesaikan kalibrasi resmi. Maya Sari menatap baris tulisan itu, bibirnya bergetar. Ayo. Kalibrasinya. Bagaimana caranya? Aku berdiri. Log riset volume 3, bab 7, halaman 14, dia tertegun. Apa? Sumber parameter inti dan logika kalibrasinya. Aku sudah menuliskannya 3 tahun lalu. Karena kamu adalah kepala peneliti, seharusnya kamu sudah membacanya. Dia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Bima berbisik, di mana log itu? Di arsip riset pribadiku. Kirimkan padaku. Tidak akan. Ayu Lestari. Aku menatapnya. Itu adalah data riset asli milikku, bukan dokumen publik proyek. Kalau kalian mau menggunakannya, silakan ajukan permohonan otorisasi resmi. Amarah di matanya nyaris tak tertahankan. Bagaimana dengan peluncuran besok? Aku melirik layar hitung mundur di panggung. Jarak menuju peluncuran tersisa 15 jam. Kamu bisa mengubah materinya. Ganti kepala penelitinya kembali. Publikasikan ulang pemberitahuannya. Sistem bisa dijalankan secara legal.
Bima tidak langsung menjawab. Mayasari yang lebih dulu memucat. Tidak bisa. Suaranya pelan tapi mendesak. Undangannya sudah disebar. Mitra dari luar negeri juga sudah tahu aku yang akan presentasi. Kalau sekarang diubah, bagaimana dengan reputasiku nanti? Akhirnya dia tidak berpura-pura lagi. Yang dia pedulikan bukan proyek Bintang Kejora, tapi dirinya sendiri. Bima menatapnya, lalu menatapku. Aku tahu dia sedang menimbang-nimbang. Tapi sampai akhir, dia tetap berkata, materinya tidak bisa diubah. Aku mengangguk. Kalau begitu, semoga peluncuran kalian sukses. Aku berbalik meninggalkan ruang kontrol. Saat sampai di pintu, ponselku bergetar. Pesan dari Pak Wijaya. Pengamanan bukti sudah selesai. Besok jika pihak lawan tetap melakukan publikasi dengan status tanpa otorisasi, kita bisa langsung mengirimkan surat somasi. Aku membalas, baik. Di belakangku, Bima tiba-tiba memanggil, Ayu, kamu akan menyesal. Aku tidak menoleh. Besok, yang akan menyesal bukan aku. Hari peluncuran, karpet biru tua terhampar di depan pusat pameran. Layar elektronik raksasa membentang dari lobi hingga ke ruang utama, memutar video promosi proyek Bintang Kejora. Bima berdiri di pintu masuk, menerima wawancara media. Mayasari berdiri di sampingnya, riasannya sempurna, senyumnya lembut. Saat kamera menyorot mereka, pembawa acara dengan antusias memperkenalkan, Bapak Bima Prakoso dan Dr. Mayasari akan bersama-sama meluncurkan pencapaian terbaru dari proyek Bintang Kejora. Aku berdiri tidak jauh dari sana, melihat mereka berdampingan seperti pasangan sejati. Juga seperti sepasang kekasih yang sudah berlatih dengan baik. Rian menemaniku, tangannya gemetar karena marah. Mereka benar-benar berani. Tentu saja berani. Aku mengambil kartu namaku. Posisiku diubah menjadi konsultan teknis undangan. Bahkan bukan lagi anggota tim. Rian melihatnya, matanya memerah. Ayu, ini keterlaluan. Aku memasang kartu nama itu. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Karena setelah hari ini, kartu ini akan menjadi bukti. Aku masuk ke ruang utama. Ruangan itu penuh sesak. Pimpinan universitas, perwakilan investor, media, rumah sakit mitra, produsen peralatan, dan banyak pakar industri lainnya. Di tengah layar besar, foto Mayasari dijadikan poster promosi. Judulnya sangat mencolok, Kepala Peneliti Mayasari, membawa interaksi saraf ke dunia nyata. Aku duduk di barisan paling belakang. Posisinya terpencil, tapi sangat bagus. Aku menyalakan rekaman video di ponsel. Lampu meredup, pembawa acara naik ke panggung. Para hadirin sekalian, selamat datang di peluncuran global proyek Bintang Kejora. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah teknologi interaksi saraf yang revolusioner. Tepuk tangan bergemuruh. Bima yang pertama naik ke panggung. Dia mengenakan setelan hitam yang pas di badan, tatapannya tenang, suaranya dalam. Inilah Bima yang ku kenal. Penuh semangat, pandai menceritakan masa depan yang belum pasti seolah-olah sudah dalam genggaman. Proyek Bintang Kejora bisa sampai ke titik ini berkat kerja keras setiap orang di tim. Saat mengatakan itu, matanya menyapu ruangan, tidak berhenti di tempatku. Terutama, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Mayasari. Setelah kembali ke Indonesia, beliau membawa wawasan internasional yang baru bagi sistem ini, dan juga mendorong penyelesaian akhir dari mesin Astra. Tepuk tangan semakin meriah. Mayasari tersenyum dari bawah panggung. Kamera menyorotnya, matanya tampak berkaca-kaca. Di sebelahku ada yang berbisik, pasangan yang serasi. Orang lain berkata, ku dengar Dr. Maya itu cinta pertama Pak Bima waktu kuliah. Kali ini kembali dan bekerja sama, benar-benar jodoh. Aku memegang ponsel, ujung jariku tidak bergetar. Ternyata, cerita mereka sudah dikemas dengan baik. Aku adalah halaman yang telah dihapus. Setelah Bima selesai, Mayasari naik ke panggung. Dia berdiri dalam sorotan cahaya, suaranya lembut dan jernih. Banyak yang bertanya, kenapa setelah kembali ke Indonesia saya memilih proyek Bintang Kejora? Dia berhenti sejenak, menatap Bima. Karena di sini ada orang yang selalu saya percaya, dan juga ada mimpi yang selalu ingin saya wujudkan. Tawa simpatik terdengar dari bawah panggung. Bima juga tersenyum. Tiba-tiba aku teringat 7 tahun yang lalu, saat dia pertama kali menyatakan cinta padaku, dia juga mengatakan hal serupa. Dia bilang, Ayu, aku ingin bersamamu mewujudkan sesuatu yang bisa mengubah dunia. Saat itu, aku pikir kata bersama yang dia maksud adalah benar-benar bersama. Mayasari melanjutkan. Hal terpenting dari mesin Astra bukanlah kerumitannya,
melainkan kestabilannya. Kami berharap setiap orang yang kehilangan kemampuan bergerak bisa terhubung kembali dengan dunia. Dia berbicara dengan sangat baik. Naskahnya ditulis oleh tim profesional, setiap titik emosinya sangat tepat. Jika tidak ada yang bertanya soal teknis, dia adalah kepala peneliti yang sempurna. Demonstrasi pertama dimulai. Modul publik berjalan lancar. Lengan robot mengangkat, berputar, dan mengambil gelas sesuai instruksi dasar. Tepuk tangan terdengar. Mayasari menghela napas lega. Bima, yang berdiri di sisi panggung, juga tampak rileks. Demonstrasi kedua adalah simulasi umpan balik saraf. Antarmukanya memuat sedikit lebih lambat, tapi akhirnya berhasil masuk. Pembawa acara dengan bersemangat berkata, selanjutnya adalah inti dari proyek Bintang Kejora, demonstrasi interaksi langsung dari mesin Astra. Lampu sedikit meredup. Bilah kemajuan di layar besar perlahan bergerak. 10%, 30%, 60%. Lalu berhenti. Tepuk tangan di ruangan perlahan mereda. Senyum di wajah Mayasari masih tertahan. Sistem sedang melakukan kalibrasi keamanan, mohon tunggu sebentar. Bilah kemajuan berhenti di 60%. 10 detik. 20 detik. 30 detik. Tiba-tiba di layar muncul sebaris tulisan merah, kalibrasi otorisasi inti gagal. Seluruh ruangan hening. Pembawa acara jelas panik. Sepertinya sistem butuh sedikit waktu. Tim teknis di belakang panggung mulai panik. Di ponselku, notifikasi anomali masuk secara bersamaan. Pemanggil, Mayasari. Penyebab kesalahan. Tanda tangan pengembang asli tidak ditemukan. Aku menyimpan tangkapan layarnya. Di panggung, Mayasari menekan earpiece-nya, wajahnya perlahan memucat. Bima bergegas ke belakang panggung. Musik pengisi acara tiba-tiba diperbesar volumenya, pembawa acara mulai mengisi waktu dengan canggung. Demonstrasi teknologi canggih seperti ini kadang-kadang memang mengalami sedikit kendala. Sedikit kendala? Aku menatap tulisan merah di layar besar. Ini bukan sedikit kendala. Ini adalah barang curian yang akhirnya menolak pencurinya. 5 menit kemudian, Bima keluar dari belakang panggung. Dia tidak naik ke panggung, melainkan berjalan lurus ke arah barisan belakang. Semua mata mengikutinya. Dia berhenti di depanku, dahinya berkeringat. Ayo. Suaranya sangat pelan. Sistemnya macet. Aku menatapnya. Lalu, ikut aku ke backstage. Tidak mau. Wajahnya berubah. Jangan main-main. Aku mengarahkan layar ponselku yang sedang merekam ke arahnya. Pak Bima, tolong perhatikan kata-kata Anda. Dia melihat kamera, dengan susah payah menahan amarahnya. Ayu Lestari, sekarang ini di acara peluncuran. Ada ratusan orang di sini, dan ada siaran langsung. Bantu pulihkan sistemnya dulu, urusan lain kita bicarakan nanti. Aku menatap Mayasari yang masih berdiri di panggung seperti patung porselen yang hampir pecah. Bagaimana dengan dia? Bima menggertakkan gigi. Maya tidak bisa menanganinya. Bukankah dia kepala penelitinya? Wajahnya memucat. Ayu, aku mohon padamu. Kalimat itu keluar. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Orang yang pernah bilang aku tidak memikirkan gambaran besar, orang yang menghapus namaku, orang yang menyuruhku menjadi penanggung jawab backend, akhirnya menundukkan kepala, dan memohon padaku di acara peluncurannya yang paling megah. Sayangnya, sudah terlambat. Aku berdiri. Kamera-kamera juga berbalik ke arah kami. Ratusan pasang mata menatap kami. Aku melepaskan kartu namaku dan meletakkannya di kursi. Lalu dengan tenang berkata, bukankah itu hasil karyanya? Saya tidak bisa. Setelah aku mengatakan saya tidak bisa, seluruh ruang utama seolah-olah tombol bisu ditekan. Wajah Bima berubah dari pucat menjadi putih. Dia menatapku. Matanya penuh keterkejutan dan kemarahan yang tidak bisa diterima. Ayu Lestari, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku mengangguk. Tahu. Kamu sengaja merusak acara peluncuran ini. Saya tidak menyentuh sistemnya. Aku mengarahkan layar ponselku ke arah media di sebelah. Notifikasi sistemnya sangat jelas. Pemanggil. Mayasari. Kalibrasi otorisasi inti gagal. Seorang reporter terdekat segera mendekat. Kameranya menangkap catatan di layar. Bima secara refleks mencoba menghalangi. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh saya. 3 kata itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terpaku di tempat. Di panggung, Mayasari akhirnya tidak tahan lagi. Dia turun dari panggung, matanya memerah. Ayu, aku tahu kamu membenciku. Tapi hari ini adalah peluncuran proyek Bintang Kejora, bukan panggung untuk masalah pribadi kita.
Apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu tidak kasihan pada tim? Dia masih sangat pintar. Sekali bicara, dia mengubah masalah kepemilikan hasil karya menjadi masalah pribadi. Tapi kali ini, aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan dramanya. Mayasari, saya mau tanya satu hal. Dia menggigit bibir. Silakan. Apa kunci rahasia 3 tahap untuk otorisasi resmi mesin Astra? Wajahnya langsung menegang. Orang-orang dengan latar belakang teknis di antara penonton sudah merasakan ada yang tidak beres. Pak Tirtayasa, yang duduk di barisan kedua, sedikit mengangkat matanya. Mayasari terdiam beberapa detik. Detail teknis seperti ini tidak pantas diungkapkan di acara publik. Kalau begitu, saya ganti dengan pertanyaan publik. Aku menatapnya. Setelah insiden di mesin nomor 2, kenapa mesin Astra diubah dari umpan balik 2 lapis menjadi 3 lapis? Jarinya gemetar. Itu keputusan bersama tim. Tim yang mana? Rapat yang mana? Siapa yang menulis laporan insidennya? Mayasari tidak bisa menjawab. Bima dengan suara keras memotong. Cukup. Ayu Lestari, kamu sekarang sedang menginterogasi presenter, bukan menyelesaikan masalah. Aku berbalik padanya. Kalau begitu, kamu yang jawab. Tenggorokannya bergerak. Aku melanjutkan. Di halaman terakhir laporan insiden mesin nomor 2, siapa nama penanggung jawab penanganannya? Bima tidak berbicara. Rian berdiri dari samping. Ayu Lestari. Suaranya sangat keras. Saya ikut tanda tangan. Waktu itu kalau bukan Ayu yang memutus umpan balik darurat, lengan robot penguji itu akan terlempar. Diskusi mulai terdengar di antara penonton. Pak Dekan Suryo, yang duduk di barisan depan, wajahnya semakin muram. Pembawa acara mencoba mengendalikan situasi. Hadirin sekalian, sepertinya ada sedikit masalah komunikasi internal dalam acara peluncuran ini. Kita bisa istirahat sejenak selama 10 menit. Ini bukan masalah komunikasi internal. Pak Tirtayasa berdiri. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas. Ini adalah masalah kepemilikan teknologi. Seluruh ruangan semakin hening. Dia menatap Bima. Pak Bima, sebagai konsultan teknis dari pihak investor, saya perlu mengonfirmasi satu hal. Materi menunjukkan Dr. Mayasari adalah kepala peneliti proyek Bintang Kejora, tetapi saat ini sistem inti tidak bisa diotorisasi oleh beliau. Apakah ini kesalahan pada materi peluncuran, atau kesalahan pada hak akses sistem? Keringat di dahi Bima semakin banyak. Pak Tirtayasa, alokasi teknis ini cukup rumit, tidak bisa dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Kalau begitu, silakan minta orang yang bisa menjelaskannya. Pak Tirtayasa menatapku. Ibu Ayu, apakah Anda terlibat dalam riset mesin Astra? Bukan terlibat. Aku membuka tablet yang kubawa, menghubungkannya ke proyektor di ruangan itu. Tim teknis ragu-ragu sejenak. Rian langsung berjalan ke meja kontrol. Ini sesi penjelasan publik. Bu Ayu punya hak untuk bicara. Bima berteriak marah, Rian? Rian menatapnya dengan mata memerah. Mas Bima, saya juga sudah 4 tahun di Bintang Kejora. Saya tidak bisa diam saja melihat kalian menindas orang seperti ini. Proyektor terhubung. Antarmuka yang macet di layar besar menghilang, digantikan oleh statistik komit dari repositori kode. Aku berdiri di antara penonton, tidak naik ke panggung. Karena aku tidak perlu merebut panggung Mayasari. Aku hanya perlu menunjukkan faktanya. Waktu komit paling awal modul inti mesin Astra. 17 Oktober. 3 tahun yang lalu. Pengirim. Ayu Lestari. Catatan di layar terbuka dengan jelas. Penulisan ulang struktur umpan balik setelah insiden mesin nomor 2. Pengirim. Ayu Lestari. Halaman berikutnya adalah laporan insiden. Optimalisasi jendela kalibrasi dinamis, 136 kali pembaruan versi. Pengirim. Ayu Lestari. Halaman berikutnya adalah email dari Bima 2 tahun lalu. Ayu, mesin Astra adalah bagian yang kamu selesaikan secara independen. Dalam penjelasannya, tonjolkan kontribusimu. Ketika Bima melihat email itu, wajahnya pucat pasi. Penonton riuh. Mayasari mundur selangkah. Dia berbisik, Bima. Bima tidak menatapnya. Dia hanya menatapku, tatapannya seolah bertanya, kenapa aku benar-benar berani? Aku juga menatapnya. Aku tidak tiba-tiba berani. Aku hanya akhirnya berhenti menutupi aibnya. Pak Dekan berdiri. Ayu, materi ini menyangkut informasi internal proyek, tidak pantas ditampilkan di acara publik. Aku membuka halaman berikutnya. Kalau yang ini, pantas. Di layar muncul catatan perubahan nama penulis. Pengirim.
Bima Prakoso. Perubahan. Kepala Peneliti Ayu Lestari diubah menjadi Mayasari. Lampiran. Keterangan otorisasi. Aku memperbesar lampiran itu. Di bawah keterangan otorisasi, ada tanda tangan digitalku. Tapi itu bukan tanda tanganku. Karena waktu penandatanganan menunjukkan aku sedang berada di rumah sakit menemani ibuku. Sementara itu, lokasi login akunku ada di jaringan internal laboratorium. Padahal, catatan kartu aksesku hari itu menunjukkan aku sama sekali tidak masuk ke laboratorium. Pak Tirtayasa setelah melihatnya, wajahnya menjadi dingin. Ini terindikasi pemalsuan otorisasi. Bima dengan cepat berkata, itu hanya untuk melengkapi prosedur. Aku menoleh padanya. Siapa yang menyetujui Anda melengkapi prosedur? Bibirnya bergerak, tidak bisa berkata-kata. Aku yang menjawab untuknya. Anda pikir saya tunangan Anda, jadi barang-barang saya bisa Anda atur sesuka hati. Tatapan banyak orang di ruangan itu padanya berubah. Dari kekaguman, menjadi keraguan dan kecurigaan. Mayasari tiba-tiba angkat bicara. Saya tidak tahu otorisasi itu dipalsukan. Suaranya bergetar. Bima bilang Ayu sudah setuju. Saya pikir dia hanya berubah pikiran mendadak. Bima menatapnya tajam. Maya. Air mata Mayasari jatuh. Saya benar-benar tidak tahu, Ayu. Saya juga dibohongi. Oh ya? Aku membuka halaman terakhir. Itu adalah tangkapan layar pesan yang dia kirimkan padaku. Ayu, terima kasih atas pengertianmu. Sebenarnya aku selalu tahu, orang yang paling tidak bisa dilupakan Bima adalah aku, dan satu lagi. Wanita yang terlalu keras dalam hubungan pada akhirnya hanya akan kalah telak. Seluruh ruangan kembali hening. Air mata Mayasari membeku di wajahnya. Seseorang yang sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak akan mengucapkan terima kasih atas pengertianmu, kataku. Bibirnya memutih. Bima berdiri di sisi panggung, seolah-olah dua pilar penyangganya karier dan cinta lama runtuh bersamaan di hadapannya. Layar di belakang panggung kembali berbunyi alarm. Sistem sepenuhnya memasuki mode kunci keamanan. Suara pembawa acara bergetar. Pak Bima. Siaran langsungnya masih menyala. Bima akhirnya kehilangan kendali. Dia bergegas ke arahku, suaranya sangat pelan, nyaris memohon. Ayu, pulihkan sistemnya dulu. Selama kamu memulihkannya sekarang, aku akan langsung mengumumkan kamu adalah peneliti intinya. Soal pernikahan, kita bicarakan di rumah. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Aku menatapnya. Apa yang ku mau, sudah kamu berikan pada orang lain. Aku bisa mengubahnya kembali. Nama bisa diubah kembali. Aku menyimpan tabletku. Kepercayaan, tidak bisa. Matanya memerah. Kamu harus memaksaku sampai mati. Aku tersenyum. Bima, jangan sebut hukuman atas perbuatanmu sebagai kekejamanku. Beberapa orang di antara penonton terkesiap, aku berbalik menghadap seluruh ruangan. Hadirin sekalian, modul inti mesin Astra tidak pernah memberikan otorisasi kepada Mayasari untuk melakukan demonstrasi publik sebagai kepala peneliti. Sistem yang terkunci hari ini adalah mekanisme keamanan resmi yang terpicu, bukan kerusakan, apalagi sabotase dari saya. Aku berhenti sejenak. Saya akan menempuh jalur hukum untuk menangani masalah pencantuman nama dan otorisasi hasil karya ini. Selesai berkata, aku melepaskan kartu namaku dan meletakkannya di meja registrasi. Posisi konsultan teknis ini, saya juga tidak menerimanya. Aku berbalik dan berjalan keluar. Di belakangku, Bima akhirnya mengejar beberapa langkah. Ayu. Aku tidak menoleh. Di layar besar, notifikasi merah sistem yang macet masih menyala, seperti sebuah penghakiman yang terlambat datang. Konferensi pers itu tidak dilanjutkan. Tepatnya, tidak bisa dilanjutkan. Sebelum siaran langsung diputus, banyak media sudah menyebarkan cuplikan kejadian di lokasi. Kepala peneliti tidak bisa menyalakan sistem inti. Diduga berikan hasil karya pacar kepada cinta pertama, peluncuran proyek gagal total. Peneliti asli melakukan pembelaan di tempat. Dalam 1 jam, berita itu meledak. Aku duduk di sebuah kafe di sebelah pusat pameran. Pak Wijaya, pengacaraku, segera datang. Dia meletakkan sebuah map di depanku. Saya sudah melihat situasinya. Pihak lawan sudah beralih dari masalah etika ke masalah hukum. Aku mengangguk. Surat somasinya sudah bisa dikirim? Bisa. Dia mengeluarkan 2 dokumen. Satu untuk Bima dan tim proyek Bintang Kejora. Menuntut penghentian penggunaan hasil karya terkait mesin Astra tanpa otorisasi. Satu lagi untuk pihak universitas, menuntut pembekuan proses perubahan nama penulis dan memulai penyelidikan.
Aku menandatanganinya. Ujung pulpenku menekan kertas tanpa bergetar. Pak Wijaya menatapku. Anda yakin mau menempuh prosedur lengkap? Ini akan terlihat sangat tidak baik. Sudah cukup tidak baik. Maksud saya, untuk Bima Prakoso. Aku mengangkat kepala. Itu yang harus dia tanggung. Pak Wijaya tersenyum. Baik. Baru saja aku selesai menandatangani, Bima datang. Dia mendorong pintu kafe, jasnya belum sempat diganti, penampilannya berantakan, tidak seperti orang yang penuh semangat sebelum acara dimulai. Dia melihat Pak Wijaya. Langkahnya terhenti. Kamu bawa pengacara? Bukan bawa? Kataku. Tapi sudah sejak lama menyewanya. Wajahnya semakin muram. Jadi, kamu sudah merencanakannya dari awal? Yang saya rencanakan adalah melindungi diri saya sendiri. Kamu tahu apa kata orang di luar sana sekarang? Investor menunda penandatanganan, universitas mau meminta pertanggungjawaban, media mengejarku di mana-mana. Apa hubungannya denganku? Dia seperti tertusuk. Bintang Kejora juga hasil jerih payahmu. Benar. Aku menatapnya. Karena itu, aku tidak bisa membiarkannya menyandang nama orang lain. Bima duduk di seberangku, suaranya serak. Aku akui, soal nama itu aku salah menanganinya. Tapi kenapa hari ini kamu tidak bisa menyelamatkan situasi dulu? Kita bisa selesaikan secara internal. Selesaikan secara internal. Aku mendorong catatan otorisasi palsu itu ke arahnya. Cara kalian menyelesaikan secara internal adalah dengan memaksaku menandatangani perjanjian itu? Dia terdiam. Aku melanjutkan, jika hari ini sistem berjalan lancar, peluncuran sukses, maka status Mayasari sebagai kepala peneliti akan sah. Nanti kalau aku membela diri, kamu akan bilang aku cemburu, bilang aku membuat keributan, bilang aku mengganggu proyek. Benar, kan? Bibir Bima bergerak. Dia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. Karena dia memang akan melakukannya. Mayasari juga datang. Dia memakai kacamata hitam dan masker, menutupi separuh wajahnya. Saat masuk, dia hampir dikejar wartawan. Begitu duduk, dia langsung menangis. Ayu, sebenarnya apa maumu? Reputasiku sudah hancur. Aku menatapnya. Reputasimu bukan aku yang menghancurkan. Tapi berita itu menyebar karena kamu. Kalau kamu tidak mengambil sesuatu yang bukan milikmu, kamu tidak akan takut orang lain tahu. Dia melepas kacamata hitamnya, matanya merah dan bengkak. Aku hanya ingin memulai kembali. Hidupku di luar negeri tidak mudah. Setelah kembali, tidak ada proyek, tidak ada jabatan. Bima bilang dia bisa membantuku. Aku pikir kalian sudah sepakat. Kemarin bukankah kamu bilang wanita yang terlalu keras akan kalah telak? Wajahnya memucat. Itu. Aku hanya emosi. Setiap kali kamu salah bicara, selalu ada alasannya. Aku mendorong tablet ke arahnya. Kalau kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kenapa selama 3 hari berturut-turut mencoba mengakses parameter inti? Kenapa menggunakan akses sementara dari Bima untuk masuk ke folder data riset? Kenapa tadi malam masih mencoba melewati kalibrasi? Mayasari menatap catatan di layar, bibirnya bergetar. Bima juga tertegun. Kamu masuk ke folder data riset? Mayasari panik. Aku hanya ingin membiasakan diri dengan proyek. Dengan akunku, dengan akses sementara yang kuberikan padamu? Tanyaku padanya, lalu menatap Bima. Wajah Bima pucat pasi. Saat itu aku sadar, dia mungkin tidak tahu seberapa banyak yang dilakukan Mayasari di belakangnya. Bagus sekali. Aliansi pencuri paling takut pada pembagian hasil yang tidak merata. Pak Wijaya menyerahkan dokumen kepada Bima. Pak Bima, Ibu Ayu akan secara resmi mencabut semua lisensi penggunaan tanpa otorisasi dan berhak menuntut atas pemalsuan otorisasi, pelanggaran hak pencantuman nama, dan penggunaan hasil teknologi secara tidak semestinya. Bima tidak mengambilnya. Dia menatapku, matanya kosong. Kamu benar-benar mau menuntutku? Tergantung sikap kalian selanjutnya. Ayu, kita sudah 7 tahun bersama. Saat kamu menghapus namaku, apa kamu ingat 7 tahun itu? Dia memejamkan mata. Aku pikir kamu akan mengerti. Bukan mengerti. Suaraku datar. Kamu pikir, aku akan menahannya. Kalimat itu membuatnya bungkam. Sore harinya, rapat investigasi darurat universitas diadakan. Aku datang bersama Pak Wijaya. Ruang rapat penuh sesak. Sikap Pak Dekan Suryo benar-benar berbeda dari sehari sebelumnya. Kemarin dia memintaku memikirkan gambaran besar, hari ini dia mengawali dengan mengatakan universitas akan menyelidiki secara serius dan tidak akan mentolerir pelanggaran.
Aku tersenyum dingin dalam hati. Gambaran besarnya sudah berubah, kata-katanya pun ikut berubah. Bima menyerahkan sebuah penjelasan, mengatakan bahwa penyesuaian nama adalah kesalahan strategi promosi, tidak ada niat untuk melanggar hak cipta. Mayasari menyerahkan penjelasan, mengatakan dia hanya mengikuti arahan proyek dan tidak mengetahui proses otorisasi internal. Aku mendengarkan tanpa berdebat. Pak Wijaya membuka daftar bukti. Catatan komit kode asli. Perjanjian awal proyek. Email Bima yang mengakui mesin Astra adalah hasil karya independen Ayu Lestari. Catatan sistem perubahan nama penulis. Dugaan pemalsuan tanda tangan otorisasi yang bertentangan dengan catatan kartu akses dan rekam medis. Catatan akses ilegal Mayasari di backend. Video dari konferensi pers. Setiap poin bukanlah tuduhan kosong, setiap poin membentuk lingkaran bukti yang kuat. Setelah melihatnya, wajah Pak Dekan menjadi sangat muram. Bima, jelaskan soal tanda tangan otorisasi itu. Bima terdiam lama. Saya yang menyuruh asisten untuk melengkapinya. Ruangan rapat riuh. Mayasari menoleh tajam. Bukankah sebelumnya kamu bilang dia sudah setuju? Bima menatapnya dengan dingin. Kamu tidak tahu? Bukankah kamu juga diam-diam menyetujuinya? Wajah Mayasari pucat pasi. Mereka akhirnya mulai saling menyalahkan. Aku duduk di seberang, menonton dengan tenang. Inilah sebabnya aku tidak mengandalkan pertengkaran. Kebohongan. Begitu tersorot oleh bukti, akan retak dengan sendirinya. Saat rapat investigasi selesai, universitas memutuskan untuk menangguhkan semua kerja sama eksternal proyek Bintang Kejora, membekukan status kepala peneliti Mayasari, dan melakukan verifikasi ulang kontribusi. Pihak investor juga mengirim pemberitahuan. Penandatanganan ditunda, akan dilakukan peninjauan teknis ulang. Bima menungguku di depan pintu ruang rapat. Dia terlihat sangat lelah. Ayu, kita perlu bicara. Pengacaraku di sini, kamu bisa bicara, kataku. Dia tersenyum pahit. Sekarang bahkan untuk bicara berdua denganku pun tidak mau. Benar. Matanya sedikit memerah. Dulu kamu tidak seperti ini. Aku berhenti melangkah. Dulu, aku pikir kamu pantas mendapatkannya. Dia terpaku. Aku mengeluarkan dokumen lain dari tasku dan menyerahkannya. Pemberitahuan pembatalan pertunangan. Bima menatap beberapa kata itu, warna di wajahnya perlahan memudar. Kamu serius? Aku menatapnya. Bima, kita tidak punya masa depan. Bima tidak menerima surat itu. Surat itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai di luar ruang rapat. Dia menunduk menatapnya, seolah itu bukan selembar kertas, tapi sebuah putusan yang tidak pernah dia bayangkan akan datang. Ayu, suaranya serak, jangan membuat keputusan di saat seperti ini. Aku membungkuk, mengambil surat itu, dan kembali memasukkannya ke tangannya. Aku tidak memutuskannya hari ini. Lalu kapan? Aku berpikir sejenak. Saat pertama kali kamu membawa Mayasari ke rapat inti, tapi menyuruhku menuangkan kopi untuknya. Wajahnya memucat. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu bermaksud begitu. Aku menatapnya. Hanya saja saat itu, aku masih mau mencarikan alasan untukmu. Selama 7 tahun, aku sudah terlalu banyak mencarikan alasan untuknya. Dia lupa hari jadi, aku bilang dia sibuk. Dia menyuruhku merapikan materi untuk Mayasari, aku bilang demi proyek, ibunya meremehkan latar belakang keluargaku. Bilang aku tidak pantas untuknya, aku bilang orang tua memang begitu. Dia berulang kali memihak Mayasari, aku bilang mereka hanya masa lalu. Pada akhirnya, aku meyakinkan diriku sendiri hingga menjadi semakin pendiam, dan semakin tidak menjadi diriku sendiri. Bima memegang surat itu, buku-buku jarinya memutih. Aku bisa mengubah kembali posisi kepala peneliti. Itu memang sudah seharusnya kamu lakukan. Aku akan meminta maaf di depan umum. Itu juga sudah seharusnya kamu lakukan. Pernikahannya tetap berjalan, ya? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa dia sangat asing. Sampai saat ini, dia masih mengira pernikahan adalah sebuah kompensasi. Seolah-olah selama dia mau menikahiku, aku harus berterima kasih. Bima, kamu sampai sekarang masih belum mengerti. Dia mengangkat kepala. Aku tidak meninggalkanmu agar kamu berubah. Aku meninggalkanmu karena aku sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Matanya langsung memerah. Aku berbalik untuk pergi. Dia mengejar beberapa langkah, tapi dihalangi oleh Pak Wijaya. Pak Bima, Ibu Ayu sudah menyatakan dengan jelas tidak ingin berkomunikasi berdua. Mohon jaga jarak. Bima berhenti.
Malam itu, Ibu Bima menelepon lagi. Aku tidak mengangkat. Dia mengirim belasan pesan suara. Aku membuka salah satunya. Ayu Lestari, jangan sombong. Bima sekarang hanya sedang kalut karena marah padamu. Wanita di atas 30 tahun membatalkan pernikahan, kamu pikir masih bisa menemukan pria yang baik? Aku langsung meneruskan semua pesan suara itu kepada Pak Wijaya sebagai bukti pelecehan, lalu memblokir nomornya. Dulu aku peduli pada harga diri. Sekarang aku sadar. Banyak yang disebut harga diri itu adalah tali yang digunakan orang lain untuk mengikatmu. Keesokan harinya, universitas secara resmi merilis pengumuman investigasi internal. Kata-katanya sangat hati-hati, tapi intinya jelas. Materi peluncuran proyek Bintang Kejora mengandung sengketa pencantuman nama yang signifikan. Status kepala peneliti Mayasari ditangguhkan. Penanggung jawab proyek Bima Prakoso dinonaktifkan untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Begitu berita itu keluar, riwayat pendidikan Mayasari di luar negeri juga terungkap. Dia bukan seorang doktor, hanya pernah mengambil program doktoral dan drop out di tengah jalan. Selama ini dia selalu menyebut dirinya sebagai peneliti tingkat doktoral. Bima, untuk mengemasnya, langsung menulis Dr. Mayasari di materi peluncuran. Masalahnya menjadi semakin besar. Dia meneleponku, aku tidak mengangkat. Dia ganti nomor, aku mengangkatnya. Di seberang telepon, suaranya bergetar. Ayu Lestari, apa kamu sudah puas? Pertanyaan ini sudah kamu tanyakan. Aku benar-benar tidak bermaksud merebut hidupmu. Aku hanya sangat butuh kesempatan. Aku mendengarkan dengan tenang. Dia menangis sambil berkata, kamu tidak tahu betapa sulitnya hidupku di luar negeri. Setelah kembali, semua orang menunggu untuk menertawakanku. Bima adalah satu-satunya yang mau membantuku. Aku hanya ingin membuktikan diriku. Membuktikan diri seharusnya dengan usahamu sendiri. Dia terdiam. Tapi kamu sudah punya segalanya. Kamu punya teknologi, punya Bima, punya masa depan yang stabil. Aku tidak punya apa-apa. Aku tertawa, sangat pelan. Mayasari, sebelum kamu merebut sesuatu, sebaiknya kamu cari tahu dulu. Setiap hal yang kumiliki adalah hasil begadangku sendiri. Bukan pemberian siapa-siapa. Telepon di seberang hening. Aku melanjutkan, soal Bima Prakoso, kalau kamu benar-benar suka, silakan ambil. Aku tidak mau lagi. Selesai berkata, aku menutup telepon. Sore harinya, aku pergi ke kantor pengacara untuk menandatangani dokumen resmi. Pak Wijaya memberitahuku, rangkaian buktinya sangat kuat. Hak pencantuman nama dan kepemilikan hasil karya, peluang menangnya sangat tinggi. Tapi prosesnya tidak akan mudah. Pihak lawan mungkin akan mengatakan Anda juga memanfaatkan sumber daya proyek. Saya tahu. Anda sudah siap? Aku mengangguk. Siap. Saya tidak takut mereka mengatakan proyek ini didukung oleh platform tertentu, karena saya tidak pernah menyangkal keberadaan tim. Yang saya tentang adalah mereka mengubah kontribusi inti saya menjadi milik Mayasari. Seseorang tidak perlu memiliki semua pujian, tapi juga tidak boleh dirampas namanya yang paling dasar. Minggu berikutnya, investigasi terus berlanjut. Bima dinonaktifkan, Mayasari dicabut dari status presenter peluncuran. Investor menuntut peninjauan teknis ulang. Di laboratorium, banyak orang yang sebelumnya diam mulai angkat bicara. Joko menyerahkan penjelasan tambahan tentang insiden mesin nomor 2. Rian menyerahkan catatan jadwal kerja riset selama 3 tahun. Bahkan seorang insinyur senior yang sudah mengundurkan diri mengirim email, membuktikan bahwa mesin Astra sejak awal adalah tanggung jawabku. Setiap kesaksian bagaikan bata yang terlambat datang, perlahan-lahan mengisi kembali fondasi yang telah digali oleh Bima. Bima mencoba menemuiku berkali-kali. Di bawah kantor, di depan laboratorium, di luar kantor pengacara, setiap kali dia mengatakan hal yang berbeda. Pertama kali, dia bilang, Ayu, aku salah. Kedua kali, dia bilang, aku dan Maya benar-benar tidak ada apa-apa. Ketiga kali, dia bilang, aku hanya terlalu ingin proyek ini sukses. Keempat kali, dia bilang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak pernah berhenti. Sampai hari ketujuh, dia menungguku di bawah apartemen sewa baruku. Dia memegang cincin pertunangan itu. Aku sudah mengosongkan rumah kita. Maya tidak pernah ke sana lagi. Aku menatapnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Butik gaun pengantin juga sudah kuhubungi. Mereka bilang masih sempat. Bima Prakoso, aku memotongnya. Kita tidak punya rumah, matanya bergetar. Ayu, sejak kamu mengizinkan dia memakai sandalku, tinggal di rumah kita, berdiri di atas hasil karyaku, sejak saat itu,
Kita sudah tidak punya rumah lagi. Dia seperti ditampar, wajahnya pucat. Aku melewatinya. Tiba-tiba dia berkata dari belakang, "Kalau aku kehilangan segalanya, apa kamu akan kasihan padaku?" Aku berhenti, menoleh ke belakang menatapnya. Tidak. Cahaya terakhir di matanya padam. Aku berkata, "Karena saat aku kehilangan diriku sendiri, kamu juga tidak kasihan padaku." Saat itu, Bima akhirnya mengerti. Aku bukan sedang marah. Aku adalah orang yang sudah pergi jauh. Sebulan kemudian, proyek Bintang Kejora kembali mengadakan pertemuan penjelasan teknis. Kali ini tidak ada karpet merah, tidak ada video promosi yang berlebihan, tidak ada poster raksasa Mayasari. Ruangannya lebih kecil dari sebelumnya, tapi dipenuhi oleh orang-orang yang benar-benar peduli pada teknologi. Di layar besar hanya ada satu baris tulisan. Proyek Bintang Kejora. Penjelasan teknis mesin Astra kepala peneliti. Ayu Lestari. Aku berdiri di belakang panggung, menatap beberapa kata itu. Hatiku sangat tenang. Rian berdiri di sampingku, matanya justru memerah. "Ayu, namamu akhirnya kembali." Aku tersenyum. "Iya. Sebenarnya, nama itu tidak kembali dengan sendirinya. Aku yang mengambilnya kembali, sedikit demi sedikit. Dengan bukti, dengan batasan, dengan setiap keputusan tanpa berhati lembut." Hasil investigasi universitas sudah keluar. Bima Prakoso, karena mengubah nama penulis hasil karya tanpa otorisasi dan melakukan pelanggaran prosedur manajemen, dicopot dari jabatannya sebagai penanggung jawab proyek Bintang Kejora dan ditangguhkan haknya untuk mengajukan proyek terkait. Mayasari, karena memberikan informasi tidak benar tentang riwayat pendidikan, menyalahgunakan status peneliti inti, dan mengakses folder data secara ilegal, diputus kontraknya sebagai konsultan proyek, dan dimasukkan ke dalam daftar risiko oleh lembaga mitra. Asisten yang memalsukan otorisasi juga ditindak. Proyek ini tidak hancur, hanya berganti penanggung jawab. Penjelasan teknis kali ini aku yang memimpin. Bima tidak diundang, tapi aku tahu dia datang. Di barisan paling belakang, berdiri seorang pria berjas hitam. Dibandingkan saat peluncuran sebelumnya, dia terlihat jauh lebih kurus. Dia tidak maju, juga tidak lagi memanggil namaku. Aku hanya meliriknya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Pembawa acara memanggil namaku. Aku berjalan ke atas panggung. Saat cahaya lampu menyinariku, aku tidak merasa seheboh yang kubayangkan. Aku hanya teringat pada suatu dini hari 3 tahun yang lalu. Saat sistem pertama kali berjalan lancar, aku sendirian di laboratorium menatap layar, melihat kurva umpan balik perlahan-lahan menjadi stabil. Saat itu tidak ada tepuk tangan, tidak ada media, tidak ada bunga. Hanya aku sendiri yang tahu, aku benar-benar berhasil membuat sesuatu. Sekarang, aku akhirnya bisa berdiri di hadapan semua orang dan menceritakannya. Selamat pagi, saya Ayu Lestari, penonton Henning. Aku membuka slide pertama. Hari ini, yang akan saya sampaikan bukanlah sebuah sistem yang sempurna, melainkan sebuah sistem yang diperbaiki dari kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menghindari insiden mesin nomor 2, tidak menghindari kegagalan sistem saat peluncuran, juga tidak menghindari sengketa nama penulis. Mekanisme kalibrasi keamanan mesin Astra terpicu pada peluncuran sebelumnya. Banyak yang bertanya, apakah itu sebuah kegagalan? Aku menatap para hadirin. Bukan. Itu adalah sebuah batasan yang harus dia pertahankan sejak dia dirancang. Teknologi punya batasan, manusia juga seharusnya punya. Setelah kalimat itu, tepuk tangan terdengar. Tidak meriah, tapi sangat mantap. Aku melanjutkan presentasi. Dari struktur umpan balik hingga jendela kalibrasi dinamis. Dari laporan insiden hingga optimisasi lanjutan. Dari kunci keamanan hingga mekanisme otorisasi. Kali ini, tidak ada yang berbicara mewakiliku. Tidak ada yang berdiri di depanku dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Saat sesi demonstrasi dimulai, semua orang menahan napas. Aku memasukkan otorisasi resmi. Sistem memuat, 10%, 30%, 60%. 100%. Mesin Astra berhasil diaktifkan. Lengan robot terhubung dengan umpan balik saraf simulasi, menyelesaikan 3 gerakan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Gelas itu diangkat dengan stabil, lalu diletakkan kembali dengan lembut. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Rian di belakang panggung langsung menangis. Pak Tirtayasa berdiri dan bertepuk tangan. Pak Dekan Suryo juga bertepuk tangan, wajahnya menunjukkan senyum canggung. Aku tahu, tidak semuanya senang untukku. Beberapa orang hanya lega karena gambaran besar akhirnya terselamatkan. Tapi tidak apa-apa. Kali ini, dalam gambaran besar itu, ada namaku.
Setelah pertemuan selesai, Bima menungguku di koridor. Sebenarnya aku bisa menghindar, tapi dia menghalangi jalanku. Ayu, aku sudah melihatnya. Terima kasih, kataku. Dia tersenyum pahit. Presentasimu sangat bagus. Lebih baik dari yang kubayangkan. Aku memang bisa. Dia mengangguk, matanya sedikit memerah. Aku yang selama ini tidak melihatnya. Aku tidak menimpali. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Itu adalah cincin pertunangan. Aku tahu sekarang sudah terlambat untuk mengatakan ini. Tapi aku masih ingin bertanya sekali lagi. Dia membuka kotak itu. Bisakah kita memulai kembali? Aku menatap cincin itu. Cahaya yang jatuh di atas berliannya masih sangat terang. Tapi aku sudah tidak ingin memakainya lagi. Tidak bisa. Jarinya menegang. Bima, kataku. Aku tidak membencimu lagi. Matanya berbinar sejenak. Aku melanjutkan, tapi aku juga sudah tidak mencintaimu lagi. Cahaya itu kembali padam. Ayu, aku benar-benar tahu aku salah. Aku percaya. Dia mengangkat kepala menatapku. Aku berkata dengan tenang, tapi tahu salah, tidak berarti bisa kembali ke masa lalu. Di koridor, orang-orang lalu lalang. Beberapa orang mengenali kami dan melambatkan langkah. Bima berbisik, tanpamu, aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu masih punya dirimu sendiri. Aku menatapnya. Hanya saja, dulu kamu terlalu banyak membangun sesuatu di atas milik orang lain. Teknologiku, kemasan dari Mayasari, uang dari investor, platform dari universitas. Sekarang semua itu hilang, barulah kamu merasa tidak punya apa-apa. Wajahnya pucat. Tapi itu bukan tanggung jawabku. Aku dengan lembut mendorong kotak cincin itu kembali padanya. Dia tidak lagi menghalangiku. Aku berjalan keluar dari pusat pameran. Sinar matahari di luar sangat terang. Rian mengejarku, memegang sebuah kontrak baru. Ayu, pihak investor bilang mereka mau membahas kerjasama lagi. Tapi syaratnya, kamu harus menjadi penanggung jawab teknis independen. Aku mengambil kontrak itu, tidak langsung menandatangani. Biar Pak Wijaya lihat dulu. Rian tertawa. Sekarang benar-benar hati-hati, ya? Pernah rugi. Dia merangkul lenganku. Lalu, selanjutnya apa? Aku melihat ke ujung jalan. Arus lalu lintas begitu cepat, kerumunan orang juga begitu cepat. Kota ini tidak akan berhenti untuk pengkhianatan siapapun. Aku juga tidak akan menyelesaikan proyek Bintang Kejora. Setelah itu, membuat laboratoriumku sendiri. Mata Rian berbinar. Namanya sudah dipikirkan? Aku berpikir sejenak. Asa Mandiri. Bukan Bintang Kejora milik Bima. Bukan embel-embel siapapun. Jembatan harapanku sendiri. Saat sampai di tempat parkir, aku menerima sebuah email. Universitas secara resmi mengonfirmasi kepemilikan riset inti mesin Astra. Kepala peneliti. Ayu Lestari. Aku menatap baris tulisan itu, tiba-tiba tersenyum. Tidak menangis, juga tidak menoleh ke belakang. Aku hanya mengunci layar ponsel, mengangkat kaki dan melangkah maju. Di belakang, ada yang memanggil namaku. Suaranya seperti Bima. Tapi aku tidak berhenti. Namaku sudah kembali ke dalam cahaya. Dan aku, akhirnya, keluar dari bayang-bayangnya.